Halo semuanya, saya Owen dari Otech dan kali ini saya akan melakukan sebuah unboxing untuk dua kipas baru dari Noctua dalam seri Chromex, yaitu seri Chromex NF A12X15 PWM dan juga NF A9X14 HS PWM. Ini adalah dua kipas versi slim, yaitu yang lebih tipis dari Noctua. Yang pertama dalam seri Chromex mereka, dan ini adalah salah satu kipas yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang membuat PC small form factor atau PC yang tipis dan kecil, karena dengan ini Anda bisa menggunakan sebuah kipas Noctua dan warnanya tetap bagus. Seperti Anda bisa lihat di sini, spesifikasi yang kipas-kipas ini mirip dengan yang standar bukan Chromex, terkecuali yang A9 ini kipasnya memang lebih kencang sedikit dengan 2500 rpm dibanding 2200 rpm karena ini adalah versi HS. Tapi kipas NFA 12X15 PWM ini sama persis dengan yang standar. Seperti Anda bisa lihat dari spesifikasinya. Yang beda adalah hanya Anda mendapatkan kipas berwarna hitam dan juga ujung-ujung karet anti-vibration yang berwarna-warni yang di-include dalam packagingnya. Seperti Anda bisa lihat dari spesifikasinya, kipas ini pun juga memiliki performance yang lumayan bagus, apalagi dengan size yang slim. Dan untuk dusnya sendiri, seperti Anda bisa lihat, mereka juga menurunkan desain dan juga kualitasnya dibandingkan yang standar. Menurut saya itu hanya untuk mengurangi pengeluaran uangnya dalam kipas Chromex ini, karena menginclude anti-vibration pad-nya pun itu sudah menambah uang yang lebih mahal dibandingkan membuat kipas yang standar dari Noctua. Jadi seperti Anda bisa lihat, packagingnya sangat mirip dengan packaging kipas versi IPPC atau kipas Redux dari Noctua yang lebih disimplifikasikan dibandingkan packaging kipas standar dari Noctua yang lebih banyak aksesori seperti extension dan splitter kabel dan juga packaging yang memiliki opening flap di belakangnya yang menjelaskan semua teknologinya. Untuk kipasnya sendiri, Anda bisa lihat kipasnya berwarna hitam dibandingkan warna coklat dan juga warna krem yang seperti kipas standar dari Noctua. Dan desainnya pun padahal sama persis, hanya beda warnanya. Yang beda adalah aksesori yang di-include-nya sekarang menginclude anti-vibration pad yang berwarna-warni yang bisa Anda tempelkan pada kipasnya sendiri seperti yang bisa lihat di sini. Yang bedanya dengan kipas Chromex yang slim ini dari Noctua adalah mereka menginclude 8 biji cornering pads-nya dibandingkan hanya 4 dibandingkan kipas yang full size yang Chromex-nya mereka biasanya hanya menginclude 4 biji saja. Tapi yang bedanya lagi juga, kipas yang slim ini pun memiliki anti-vibration pad yang ditempelkan dengan double tape, melainkan snap-on seperti kipas Noctua yang ketebalannya yang standar. Lalu untuk kipas NFA 12 X15 PWM ini di sebelah kiri, seperti Anda bisa lihat warnanya pun berubah menjadi warna hitam juga. Dan Anda juga mungkin bisa melihat bahwa bagian tengah kipasnya yang biasanya berwarna silver pada kipas standar sekarang juga sudah dicat warna hitam dengan Noctua. Dan menurut saya itu sangat membantu dengan membuat kipas ini terlihat jauh lebih baik dibandingkan yang warna coklat. Karena ini menghilangkan semua warna-warna yang aneh-aneh dari kipasnya kecuali bagian tengahnya berwarna emas, tapi itu tidak ada masalah. Lalu seperti Anda bisa lihat, kipas Chromex dari Noctua ini pun memiliki connection kabel yang berbeda daripada yang standar, yaitu memiliki kabel yang bisa di-disconnect dan ditempelkan saja kabel extension dari Noctua. Lalu untuk belakang kipasnya sendiri, seperti Anda lihat, ada sebuah stiker yang dibuat dari besi melainkan dengan plastik atau kertas seperti kipas-kipas biasa dari merek lain. Ini ciri khas Noctua dan semua kipas mereka memiliki stiker besi itu. Dan seperti yang bisa lihat, ini memang kipas yang sangat tipis, hanya 15 mm ketebalannya, dan untuk yang A9 hanya 14 mm. Jadi harusnya sangat cocok untuk sebuah small form factor PC atau PC yang sangat kecil yang dengan motherboard ITX. Lalu untuk kipas yang A9 ini seperti Anda bisa lihat, kabelnya juga sama dengan extension dari Noctua, tidak memiliki kabel permanen seperti kipas Noctua standar atau IPPC dan Redux. Untuk desain kipasnya sendiri seperti Anda bisa lihat sama persis dengan yang standar, memiliki step inlet design dan juga flow acceleration channel dan juga inner surface microstructure dari Noctua yang digunakan untuk mengurangi kebisingan kipas-kipas ini seperti sama dengan kipas Noctua yang standar. Untuk kipas yang A12 juga seperti Anda bisa lihat, Anda juga mendapatkan banyak tipe-tipe warna untuk anti-vibration pad-nya yang di-include dalam kit ini, bukan hanya satu warna saja. Dan seperti Anda bisa lihat, Anda juga mendapatkan 8 biji, jadi bisa digunakan di kedua sisinya, depan dan belakang. Berbeda dengan kipas ketebalan standar yang versi Chromex dari Noctua yang mereka hanya menginclude satu sisi atau hanya 4 per warna, karena
Anti-vibration pad ini memang lebih kecil dibandingkan yang standar karena ini kipas yang slim, dan seperti Anda bisa lihat, Anda juga mendapatkan banyak warna yang seharusnya mencukupi untuk digunakan di build apapun, karena biasanya kebanyakan PC build menggunakan salah satu warna-warna yang di-include ini. Dan kalau tidak ada, Anda juga tentu saja bisa menggunakan sebuah RGB LED dan menyalakan PC Anda dengan warna apapun yang Anda inginkan, dan tidak menggunakan anti-vibration pad dari Noctua sendiri karena kipas ini sudah warna hitam dan tidak mengganggu dengan tema warna dari PC apapun. Tapi ya, kipas Noctua Chromex ini seharusnya performanya juga sama bagusnya dengan yang standar, dan bahkan untuk yang versi HSPWM dari A9X14 mungkin lebih bagus dibandingkan A9X14 yang standar. Jadi ini sangat cocok untuk orang-orang yang menginginkan sebuah PC yang kecil dan membutuhkan kipas yang sangat bagus tanpa harus menggunakan warna-warna aneh dari Noctua. Halo semuanya, saya Owen dari Otek, dan kali ini saya akan melakukan sebuah unboxing untuk graphics card Palit RTX 2060 Super. Dan ini versi Jetstream yang sebenarnya sayangnya tidak ada di Indonesia, tapi Palit memiliki merek-merek model-model yang lain di Indonesia, yang dijual di Indonesia. Tapi hanya saja tidak ada Jetstream di Indonesia. Mereka punya Jetstream RTX 27 Super kalau nggak salah, tapi mereka hanya bisa mengirimkan Jetstream untuk saya untuk 2060 Super, jadi makanya saya mereview ini. Tapi sayang saya tidak ada di Indo. Tapi mari kita melakukan unboxing dan sebuah review saja tetap saja, karena menurut saya ini akan menjadi sebuah RTX 2060 Super yang lumayan menarik, karena ini salah satu RTX 2060 Super yang sangat high-end. Dan mungkin ini akan memberitahu juga tentang RTX 2070 Super dan 2080 Super Jetstream dari Palit juga, karena desainnya memang sangat mirip, bahkan coolernya. Jadi sekarang mari kita lihat dusnya dulu. Di sini Anda bisa lihat ada branding Palitnya dan juga tulisan Jetstreamnya di depan. Dan hal yang agak lucu dan agak kasihan untuk Palit adalah dulu mereka memilih merek Jetstream ini dengan nama Super Jetstream. Tapi semenjak Nvidia mengeluarkan versi RTX titik-titik-titik Super, sekarang mereka tidak bisa menggunakan merek Super Jetstream mereka, jadi hanya menjadikan Jetstream. Jadi sekarang ini adalah RTX 2060 Super JS atau Jetstream, dimana dulu ada RTX 2060 Super Jetstream, dan Supernya dari Palit sendiri. Jadi jangan dibingungkan kedua model itu dua model yang berbeda. Lalu di sini juga Anda bisa melihat ini adalah graphics card 8GB GDDR6 dan memiliki arsitektur Turing dari Nvidia, dan tentu saja memiliki ray tracing atau RTX dan Nvidia DLSS. Dan ini semua fitur-fitur standar dari Nvidia. Jadi menurut saya ini sayang sekali box mereka tidak memperlihatkan graphics cardnya sendiri di dalam, karena kalau misalnya di toko, mana orang bisa tahu ini seperti apa isinya kalau tidak ada. Dan juga fitur-fiturnya yang standar dari Nvidia saja, seperti Anda bisa lihat GeForce Experience dan fitur-fitur Nvidia standar, dan juga minimum requirement seperti misalnya membutuhkan 550 watt power supply paling minimum. Karena ini sebuah graphics card yang memiliki TDP yang dinaikkan dibandingkan yang standar RTX 2060 Super dari Nvidia. Dan graphics card ini bisa memakan sampai 215 watt dari BIOSnya sendiri. Jadi seharusnya ini menjadi sebuah RTX 2060 Super yang sangat menarik, karena performanya akan lebih tinggi daripada kebanyakannya yang dengan memiliki TDP atau power consumption yang lebih rendah. Mari kita lihat isi dusnya dan seperti apa RTX 2060 Super ini. Ya, jadi ini dia dusnya. Sebuah dus hitam di dalam dus kosong luarnya untuk gambar-gambarnya. Dan menurut saya ini sangat bagus kualitasnya, terasa seperti sebuah graphics card yang berkualitas tinggi, karena kebanyakan graphics card murah menggunakan dus dalaman yang hanya polos saja warna coklat, tapi ini yang warna hitam, dan saya tahu ini tidak mungkin semurah dus yang polos, tapi ya memang ini sebuah graphics card premium dari Palit, jadi saya bisa mengerti itu. Lalu di dalamnya Anda bisa lihat ada sebuah CD driver yang seharusnya tidak pernah digunakan, download saja yang paling baru, dan siapa yang masih punya CD driver di PC-nya. Lalu ada juga graphics card user manual quick install-nya, yang juga menurut saya tidak terlalu penting, karena kebanyakan orang seharusnya sudah tahu cara memasang graphics card, dan kalau tidak lebih baik nonton YouTube video saja. Lalu di dalamnya saya tidak mendapatkan aksesori apapun, tidak tahu ini apa emang aslinya seperti ini atau karena ini sebuah sampel untuk press. Tapi ya, ini dia graphics card-nya sendiri setelah di packing di dus yang menggunakan foam yang lumayan tebal, jadi seharusnya akan aman di shipping. Graphics card-nya sendiri dalam sebuah plastik anti-static wrap. Dan ya, mari kita buka dan lihat seperti apa. Ya, ini dia graphics card-nya, dan karena kita sudah di belakangnya,
Mari kita lihat saja bagian belakang graphics card ini dulu. Di sini Anda bisa melihat ada sebuah backplate yang dengan bahan aluminium yang memiliki tekstur seperti brush aluminium. Dan juga ada gambar Jetstream logonya dan juga tulisannya di sebelah graphics card di sini sedikit ke depannya dekat power connector. Dan menurut saya yang bagus dari backplate ini adalah Palit sebenarnya menggunakan backplate ini untuk mendinginkan VRM dan juga VRAM memorinya dengan menggunakan beberapa thermopad di belakang memori dan VRM-nya seperti yang saya sudah lihat orang yang sudah membongkar graphics card ini. Jadi itu hal yang sangat bagus karena akan membantu mendinginkan VRAM dan VRM graphics card ini dengan menggunakan backplate-nya. Jadi bukan hanya untuk terlihat baik saja. Lalu untuk bagian atasnya seperti yang Anda bisa lihat, ini sebuah graphics card yang sangat tebal. Ini adalah RTX 2060 Super yang menggunakan triple slot dan sebenarnya itu agak jarang karena bahkan Asus Strix saja tidak sampai 3 slot. Tapi graphics card ini sampai 3 slot seperti yang Anda bisa lihat. Jadi pastikan casing Anda cukup kalau membeli graphics card seperti ini. Dan bagian atasnya tentu saja ada branding GeForce RTX uh, yang diharuskan oleh Nvidia dipasang di semua graphics card Nvidia yang baru. Dan juga ada branding Palit Jetstream di atasnya yang terlihat sangat elegan menurut saya karena itu bukan LED, karena LED-nya sendiri setahu saya ada di depan di sini dan juga di atas di garis-garis seperti ini. Dan untuk powernya sendiri Anda bisa melihat ada power input 8 plus 6 pin. Dan ini adalah salah satu hal yang menarik dari RTX 2060 Super ini karena kebanyakan RTX 2060 Super hanya memiliki 18 pin. Dan menurut saya itu tidak cukup karena graphics card-nya sendiri memiliki GPU die yang lumayan besar dan power consumption-nya lumayan besar. Jadi untuk graphics card yang ini, Palit sebenarnya menggunakan sebuah PCB dari RTX 27 Super dan 2080 Super untuk digunakan di RTX 2060 Super. Jadi memang sangat overkill dan karena itu mereka memiliki input 6 pin dan 8 pin dan sebenarnya ada tempat untuk 8 pin. Karena ini memiliki VRM yang sangat-sangat overkill seperti yang Anda bisa lihat di sini. Semuanya dipenuhi adalah VRM 10 phase yang totalnya adalah 500 ampere atau melebihi dari 600 watt totalnya bisa power consumption graphics card ini. Jadi ya ini seharusnya sangat bagus untuk overclocking. Apalagi saat melihat coolernya sendiri yang sangat tebal. Dan seperti yang bisa lihat ini semua heatsinknya mencapai atas tebal sekali 3 slot sampai ke bawah kipas-kipasnya sendiri. Dan bagian depannya Anda juga bisa lihat kipas ini. Hal yang sangat menarik adalah kipas ini memiliki hub yang sangat kecil. Dan itu dikarenakan mereka menggunakan teknologi yang lebih canggih dibandingkan kebanyakan kipas-kipas biasa. Itu mereka menggunakan motor 6 pole 3 phase. Mirip seperti kipas IPPC dari Noctua. Bukan motor 4 pole 2 phase yang standar seperti yang bisa ditemukan di kebanyakan kipas-kipas graphics card ataupun kipas-kipas casing. Jadi menurut saya ini sangat berkualitas kipasnya sendiri. Untuk outputnya sendiri Anda bisa lihat ada DisplayPort 3 dan juga satu HDMI, tidak terlalu menarik dan juga banyak venting. Halo semuanya, saya Owen dari Otek dan kali ini saya akan melakukan sebuah unboxing untuk graphics card MSI GTX 1650 low profile yang versi low profile. Seperti yang bisa lihat dari fotonya, ini adalah sebuah graphics card yang sangat kecil dan ini membuat graphics ini sebuah GTX 1650 yang sangat menarik karena performanya akan lebih bagus daripada GTX 1050 Ti atau 1050 dan masih muat di sebuah slot low profile yang mungkin bisa digunakan di sebuah PC murah atau low end yang hanya memiliki slot yang low profile dan performanya akan jauh lebih baik. Apalagi yang lebih menarik adalah karena ini adalah sebuah GTX 1650, power limitnya hanya 75 watt sama seperti semua GTX 1650 yang lain. Jadi walaupun ini sebuah graphics card yang lebih kecil, low profile, seharusnya performanya tetap mirip dengan semua yang full size juga. Tapi itu saja untuk box luarnya dan sedikit informasi tentang GTX 1650. Mari kita lihat dalam boxnya sendiri. Dan seperti Anda bisa lihat, hanya ada sebuah user guide dan juga kartu terima kasih dari MSI. Dan tidak ada banyak hal lain karena ini memang sebuah graphics card yang lumayan affordable atau murah harganya. Dan mari kita lihat graphics cardnya sendiri kalau begitu. Di sebuah plastik anti-static ada sebuah graphics card GTX 1650 low profile dari MSI. Dan GTX 1650 ini menggunakan sebuah slot PCIe 3.0 yang memiliki power limit dari slotnya maksimal 75 watt. Oleh karena itu, GTX 1650 official power limit dari Nvidia adalah hanya 75 watt. Walaupun mereka mungkin memiliki PCB yang lebih besar dan heatsink lebih besar, seharusnya performanya sangat mirip. Karena di sini juga MSI menggunakan sebuah heatsink menggunakan 2 fan dan heatsink aluminium yang cukup simple. Tapi walaupun ini sangat simple, heatsink ini tetap mendinginkan memori dengan menggunakan thermal pad untuk menempelkan memori ke heatsinknya sendiri.
Dan ini sangat berbeda dengan GTX 1050 dan 1050 Ti yang sebelumnya yang memiliki heatsink yang lebih ringan dan juga tidak menempelkan memorinya kepada heatsinknya sendiri. Jadi ini mungkin dikarenakan ini sebuah graphics card yang performance-nya lebih tinggi memang. Dan untuk desainnya sendiri tidak ada banyak hal lainnya untuk dilihat, kecuali heatsinknya sendiri sangat simple, sebuah satu piece aluminium saja, dan juga PCB-nya sangat kecil karena ini ada sebuah graphics card half slot atau low profile. Untuk untuk colokan display di belakangnya sendiri, seperti Anda bisa lihat ada sebuah colokan HDMI dan juga ada sebuah colokan DVI yang bisa Anda gunakan. Dan slotnya sendiri yang pertama ditempelkan kepada graphics card ini dari boxnya adalah sebuah slot full size. Kalau Anda ingin menggunakan ini pada sebuah casing half slot seperti casing HTPC misalnya seperti yang saya review dari Silverstone belum lama seperti yang saya review dari Silverstone beberapa sekian waktu yang lama. Ini adalah sebuah slot half height slot untuk PCIe yang bisa Anda gunakan pada graphics card ini. Seperti yang bisa lihat, jauh lebih kecil dan hampir setengah dalam panjangnya dibandingkan slot full size. Dan seperti yang Anda bisa lihat, kalau Anda menggunakan ini akan menjadi sebuah graphics card yang sangat kecil dan muat di berbagai sistem-sistem yang menggunakan PCIe half slot. Dan ini sangat menarik karena berarti Anda bisa menggunakan graphics card ini pada misalnya sebuah sistem HP atau Dell yang murah yang bisa Anda pasangkan graphics card ini untuk menjadikan PC itu sebuah PC gaming PC. Dan dengan tenaga GTX 1650 memiliki arsitektur Turing dan power limit 75 watt yang sama, seharusnya performanya sangat mirip dengan yang lebih besar. Satu hal lagi yang menarik dari graphics card ini adalah saya baru tahu GTX 1650 juga tetap memiliki sebuah resistor shunt yang mengukur power limit seperti Anda bisa lihat di sana. Dan power limit ini dikontrol oleh resistor ini untuk graphics card ini, seperti GPU Nvidia yang baru. Yang menarik dari hal ini adalah berarti Anda bisa menggunakan liquid metal pada shunt itu dan menaikkan performance graphics card ini karena tidak akan dilimit oleh power limit hanya 75 watt seperti standar ya. Tapi mungkin itu tidak terlalu direkomend karena kalau Anda melakukan itu, tentu saja power limit melalui slotnya akan lebih dari 75 watt dan ada kemungkinan Anda membakar motherboard Anda. Jadi ya, itu hanya menarik saja dan mungkin kalau ada yang mau mencobanya silakan, tapi saya tidak terlalu merekomendasikan itu. Halo semuanya, saya Owen dari Otek dan dalam video ini saya akan melakukan sebuah unboxing untuk motherboard Asus ROG Strix B450i Gaming. Dan ini adalah sebuah motherboard ITX untuk Ryzen, yaitu soket AM4 dari AMD. Dan memang saya agak telat membuat video ini, tapi memang saya baru saja membeli motherboard ini dan tujuannya adalah untuk mengupgrade sistem saya dengan menggunakan motherboard ini dan juga Ryzen 9 3900X dalam sebuah PC ITX. Dan saya akan menjelaskan mengapa ini sebuah pilihan yang bagus untuk sebuah sistem ITX Ryzen. Bahkan dengan keluarnya desktop seri 3000 untuk Ryzen yang mensupport chipset X570. Dan hal itu karena motherboard ini memiliki beberapa fitur yang memang saya sangat cari dalam sebuah motherboard ITX. Yaitu fitur paling penting adalah memiliki M.2 slot 2 biji, melainkan hanya 1 biji dari kebanyakan semua motherboard ITX yang dibuat untuk AMD soket AM4. Bahkan satu-satunya motherboard yang saya tahu yang mensupport 2 slot M.2 untuk SSD pada form factor ITX dan soket AM4 adalah Asus Crosshair 7 Impact yang sangat mahal berbasis chipset X570. Oleh karena itu saya membeli motherboard ini dan sekarang saya akan melakukan sebuah video unboxing tentang motherboard ini juga, walaupun agak telat. Tapi ya ini dia boxnya sendiri seperti Anda bisa lihat. Kualitasnya sangat bagus dan juga Asus sendiri memasangkan stiker AMD Ryzen 3000 Desktop Ready yang sebenarnya bukan stiker, melainkan mereka dengan sengaja mengubah desain boxnya sendiri untuk menginclude gambar itu, bukan hanya menstikerkannya di luar boxnya seperti kebanyakan merek motherboard yang lain. Lalu untuk di belakang boxnya sendiri, seperti Anda bisa lihat, ada fitur-fiturnya sendiri yang diperlihatkan oleh Asus. Dan ya, ini fitur-fitur standar AMD dan juga beberapa fitur seperti tentang M.2 slotnya yang ada 2 dan juga memiliki Wi-Fi. Dan ini adalah form factor ITX yang size-nya adalah 17x17 cm. Dan itu saja untuk fitur-fiturnya yang seperti Anda bisa lihat. Kalau ingin melihat lebih detail, bisa di-pause saja. Sekarang kita buka boxnya dan lihat seperti apa dalam box ini dan juga motherboardnya sendiri. Seperti Anda bisa lihat, motherboardnya sendiri ditaruh di atas boxnya sendiri dalam sebuah plastik anti-static. Dan saya akan
Kita taruh motherboard di pinggir dulu, dan mari kita lihat aksesori di dalam boxnya dulu. Jadi untuk boxnya sendiri, seperti yang Anda bisa lihat, beberapa layer. Dan untuk aksesori, Anda mendapatkan sebuah extension audio. Sepertinya ini kabel audio, dan juga beberapa zip tie yang agak aneh karena biasanya motherboard tidak menginclude zip tie, tapi melainkan dari power supply. Jadi ini lumayan aneh juga. Lalu ada juga I/O backplate panelnya yang berwarna hitam dan kualitasnya sangat bagus seperti yang Anda bisa lihat. Tidak seperti kebanyakan motherboard yang berwarna silver dan memang kurang bagus. Lalu ada juga beberapa skrup untuk soket M.2 untuk SSD-nya yang di depan dan juga di belakang. Dan juga ada sebuah bracket dan skrup yang saya kurang tahu ini tujuannya buat apa. Lalu ada user manual dari Asusnya sendiri dan CD drivernya di dalam yang seharusnya tidak dipakai, download saja yang paling baru dari websitenya. Dan juga antena wifi-nya sendiri di-include yang terlihat sangat besar. Lalu ada juga beberapa kabel SATA dan juga ada kabel extension RGB yang terlihat sepertinya mensupport untuk casing-casing dan kipas Ventex. Dan juga Anda diberikan beberapa stiker ROG dari Asus yang terlihat lebih keren. Jelas menurut saya ini lebih keren daripada stiker yang di-include oleh Apple yang sangat bosan. Jadi mungkin kalau beli motherboard seperti ini, Anda bisa memasangkan stiker ini pada mobil Anda atau apa seperti orang yang menggunakan stiker Apple. Tapi sekarang ini juga ada satu lagi aksesori terakhirnya, yaitu mereka memberikan sebuah kertas ROG yang bertuliskan berterima kasih telah membeli produk mereka, dan juga belakangnya terlihat sangat bagus dengan desain ROG-nya. Tapi ya itu saja untuk aksesori yang di-include di boxnya. Mari sekarang kita lihat sendiri motherboardnya seperti apa dan melihat mengapa saya memilih motherboard ini. Iya, mari kita keluarkan motherboardnya dari plastik anti-statiknya. Ya, dan seperti Anda bisa lihat, desainnya sendiri motherboardnya sangat bagus. Dan desainnya adalah menggunakan tema berwarna hitam dan juga warna abu-abu gelap. Seperti Anda bisa lihat pada heatsink-heatsinknya bukan hanya warna hitam. Dan ada tulisan Strix-nya. Jadi Anda bisa lihat heatsink ini juga lumayan besar untuk bagian VRM atau voltage regulator-nya. Dan memiliki beberapa fin yang dipotong ke dalam heatsink-nya. Tapi karena motherboard ini juga memiliki power stage untuk VRM-nya, jadi seharusnya mereka cukup efisien dan heatsink ini akan mencukupi. Bahkan walaupun tidak memiliki fin yang terlalu banyak. Dan di atas Anda juga bisa lihat ada sebuah input power 8 pin dan juga 3 fan connector dan juga konektor RGB. Hal yang menarik adalah motherboard ini memiliki 3 fan connector, di mana kebanyakan motherboard ITX hanya memiliki 2 fan connector, dan menurut saya itu sangat kurang. Makanya memiliki 3 fan connector ini sangat bagus, karena kebanyakan casing-casing ITX sekarang bisa memasangkan banyak fan di dalamnya. Melainkan ada soket AM4 juga. Anda bisa melihat soket ini menggunakan heatsink bracket yang standar seperti AMD AM4, tidak seperti motherboard ASRock X570 Phantom Gaming, X570 Thunderbolt yang memiliki heatsink spacing untuk Intel yang sangat aneh. Lalu untuk soketnya juga, di sebelah soketnya ada 2 slot DDR4 yang bisa Anda gunakan. Jadi maksimum kapasitas memorinya hanya 64 atau 128 GB, tergantung memori yang Anda gunakan. Lalu juga ada konektor USB 3.0 front panel, USB 2.0, dan juga ada 4 konektor SATA 6 GB per second untuk SSD atau hard drive tambahan, dan juga ada konektor front panel dan juga speaker. Dan di sini ada sebelahnya lagi ada konektor 24 pin untuk motherboardnya ke power supply sendiri seperti biasa. Dan ini adalah hal yang paling menarik dari motherboard ini. Mari kita lihat. Jadi seperti Anda bisa lihat, motherboard ini memiliki beberapa PCB yang ditumpuk untuk bisa memuatkan beberapa komponen dalam tempat yang compact di sebuah motherboard ITX seperti ini. Seperti Anda bisa lihat, di bagian bawahnya ada sebuah heatsink untuk chipsetnya, di chipsetnya sendiri pada motherboardnya, dan di bagian atas ini adalah PCB untuk audio. Seperti Anda bisa lihat, ada kapasitor berwarna golden, dan juga ada konektor front panel audio di sini, dan eksternal audionya di belakang. Dan di paling atas juga seperti Anda bisa lihat, ada konektor M.2 slot yang akan menempel pada heatsink paling atas ini. Jadi ini desain yang sangat pintar dari Asus untuk tidak memakan banyak tempat, adalah menggunakan daughterboard dan menambahkan PCB di atas PCB standarnya untuk bisa menumpuki dan menggunakan 2 slot M.2 pada motherboard sekecil ini. Dan itu adalah fitur yang sangat paling penting untuk saya, karena dengan fitur itu berarti saya bisa memasangkan 2 SSD M.2 NVMe yang bisa saya gunakan
saat saya mengedit video dan merendernya. Lalu untuk bagian belakangnya, Anda bisa lihat ada beberapa konektor USB 3.0, USB 3.1, dan juga Ethernet jack yang digunakan yang menggunakan Ethernet adapter dari Intel, jadi seharusnya performanya sangat bagus, dan juga WiFi adapter di sini, dan audio input dan output, dan juga ada sebuah HDMI. Tapi ya itu saja untuk video unboxing motherboard ini. Tidak ada banyak hal lain yang saya bisa bahas tentang motherboard ini sekarang karena saya belum mencobanya. Tapi saya akan membuat video saat saya membuat PC saya yang baru saat menggunakan Ryzen 9 3900X pada motherboard ini, dan saya akan videokan seperti apa motherboard ini saat menggunakan CPU high-end seperti itu. Halo semuanya, saya Owen dari Otek, dan kali ini saya akan melakukan sebuah unboxing untuk power supply SFX dari Corsair. Yaitu sebuah power supply Corsair yang bernama SF600 watt dan versi goldnya untuk efisiensinya. Dan mengapa power supply ini saya pilih untuk digunakan pada PC build ITX saya yang saya akan gunakan CPU Ryzen 9 3900X adalah karena ini salah satu power supply SFX yang paling bagus. Bahkan setelah banyak power supply SFX yang sudah keluar lagi. Mari kita lihat boxnya dulu, dan seperti Anda bisa lihat di belakangnya ada fitur-fiturnya seperti spesifikasi powernya dan juga spesifikasi kebisingan kipasnya dan juga efisiensinya. Dan di sini mereka juga menggunakan kipas low noise menurut Corsair, dan saya akan melihat apa itu benar saat saya sudah menggunakan power supply ini sendiri. Lalu bagian atasnya seperti Anda bisa lihat ada gambar-gambar power connector yang di-include pada power supply ini. Ada sebuah 24 pin yang standar dan juga kabel power CPU 8 pin dan juga 2 kali PCIe connector 6+2 pin yang seharusnya menurut saya mereka menginclude 3 karena 2 sangat kurang dan hanya bisa menggunakan graphics card yang menggunakan 2 saja. Bagaimana kalau Anda menggunakan sebuah graphics card yang power consumption-nya sangat besar dan menggunakan connection 3 PCIe 6+2 pin seperti graphics card Kingpin misalnya. Walaupun ini sebuah power supply untuk PC ITX, seharusnya mereka menginclude lebih banyak ini karena power consumption power supply ini maksimalnya tetap saja masih 600 watt yang lumayan besar. Lalu ada juga konektor SATA dan juga Molex yang tidak terlalu berguna. Mari kita lihat dalam dusnya sendiri dan seperti apa power supply-nya di dalam dusnya. Ya, seperti yang bisa lihat, ini sebuah dus yang sangat kecil size-nya, tidak jauh lebih besar daripada 2 tangan saya, dan juga box-nya sendiri sangat standar seperti power supply yang lain. Mari kita lihat seperti apa di dalamnya sendiri dan packaging-nya. Seperti yang bisa lihat, ada sebuah kertas important information atau informasi penting dari Corsair. Sepertinya ini buat garansi, yaitu adalah garansi 7 tahun dari Corsair, dan juga user manual Corsair SF600 dan juga SF450 yang desainnya sama, hanya memiliki kapasitas yang berbeda. Lalu untuk aksesorinya Anda juga mendapatkan beberapa zip tie yang akan digunakan untuk membuat PC sebuah PC ITX karena ya memang butuh cable management yang lumayan bagus, dan juga beberapa case screw untuk power supply dan juga stiker Corsair. Lalu untuk power cable juga Anda mendapatkannya dari Corsair, dan juga beberapa kabel-kabel modular connector dari power supply. Seperti Anda bisa lihat adalah panjangnya yang diperpendek dibandingkan kabel-kabel full size dari Corsair power supply yang lain. Lalu untuk power supply sendiri, ya seperti Anda bisa lihat, review ini atau unboxing ini sangat singkat karena memang tidak ada banyak dalam dusnya sendiri. Dan Anda langsung bisa melihat power supply-nya sendiri. Seperti Anda bisa lihat, ini adalah sebuah power supply yang sangat kecil. Size sendiri memang hanya sekitar sebesar tangan saya saja, dan tidak lebih besar daripada tangan saya. Memang ini sebuah power supply yang sangat kecil dari Corsair, dan kalau Anda belum pernah melihat sebuah power supply SFX dan Anda bandingkan dengan sebuah power supply full size ATX, Anda pasti mungkin lumayan kaget melihat size-nya yang sangat kecil seperti ini. Tapi ya mari kita lihat power supply-nya. Seperti Anda bisa lihat ada sebuah kipas 92 mm dari Corsair berwarna abu-abu dengan kode NR092L yang sebenarnya memiliki RPM maksimal 4000 RPM, tapi Corsair sendiri sepertinya tidak mengeset power supply ini untuk menggunakan kapasitas maksimal kipas ini karena 4000 RPM akan lumayan berisik. Lalu di sini juga ada stiker dari Corsair yang mengatakan kalau kipasnya mungkin tidak akan mutar saat menggunakan power supply ini dengan load yang kecil karena ini adalah sebuah power supply semi fanless. Walaupun ini sebuah power supply yang desainnya sangat dense dengan komponen-komponen yang sangat banyak di dalam chassis yang sangat kecil seperti ini. Dan seperti Anda bisa lihat, build quality Corsair yang ada di power supply ini tetap ada, walaupun ini sebuah Corsair power supply yang kecil dan lebih murah dibandingkan power supply mereka yang lebih besar. Lalu untuk stiker kapasitas dan juga spesifikasinya ada di sebelah kiri power supply-nya kalau ini mengarah ke bawah.
dan juga ada konektor-konektor untuk motherboard dan juga GPU dan CPU dan juga peripheral yang di depan power supply-nya sendiri dan gampang di-connect kalau sudah dipasang power supply-nya. Lalu seperti Anda bisa lihat juga exhaust grill-nya dari Corsair ini memang cukup terbuka dan Anda bisa lihat sendiri komponennya di dalam. Dan juga ada power button untuk power connector-nya di sini untuk mematikan nyalakan power supply-nya sendiri. Tapi ya, ini adalah sebuah power supply SFX salah satu yang paling bagus yang masih dijual. Karena bahkan saat sudah ada power supply dari Seasonic versi SGX 650 watt dan juga Corsair SF600 Platinum yang sedikit lebih baik daripada ini, tetap saja ini power supply salah satu yang paling bagus yang untuk dipilih untuk digunakan pada sebuah PC build ITX yang menggunakan power supply SFX karena kualitas voltage regulation dan juga voltage ripple regulation-nya juga sangat bagus pada power supply ini. Dan setahu saya hanya Seasonic yang baru yang mengalahkan power supply ini dengan hanya sangat sedikit, jadi ini masih sebuah pilihan yang baik untuk sebuah PC build ITX. Kali ini saya akan melakukan sebuah unboxing yang sedikit berbeda untuk motherboard Gigabyte Aorus X570i Pro Wi-Fi ini. Karena motherboard ini saya pikir ya langsung saja melihat hardware sendiri daripada harus membuka boxnya dulu, karena kebanyakan orang hanya ingin melihat hardware juga langsung daripada melihat saya membuka box. Jadi sekarang ini bukan seperti unboxing lagi, lebih ke first look atau preview untuk melihat barangnya sendiri sebelum review yang aslinya. Tapi ya, untuk motherboard ini mari kita lihat seperti apa. Jadi hal yang paling menarik yang bisa langsung dilihat adalah setup VRM dan juga cooling system motherboard ini yang sangat menarik. Mari kita lihat cooling systemnya dulu untuk chipset dan M.2 drive-nya. Karena menurut saya ini adalah sebuah sistem yang sangat pintar dari Gigabyte. Karena AMD membutuhkan semua vendor motherboard untuk menggunakan chipset fan dan heatsink untuk chipset X570 mereka, yaitu sebuah chipset X570 sebenarnya hanyalah sebuah I.O. die yang tadinya ada di bagian CPU AMD Ryzen tapi digunakan sebagai chipset saja karena mungkin kurang bagus. Jadi karena itu TDP-nya mereka sedikit lebih tinggi daripada chipset biasa, apalagi karena chipset ini memiliki lebih banyak fitur-fitur daripada chipset motherboard yang standar. Oleh karena itu, AMD membutuhkan pembuat motherboard semua untuk menggunakan sebuah heatsink dan fan untuk chipsetnya. Tapi setahu saya, power consumption chipsetnya tidak terlalu tinggi kecuali Anda melakukan suatu hal yang berat. Jadi seharusnya fan-nya sendiri tidak akan mutar dan membuat suara. Tapi ya, untuk bagian heatsinknya sendiri seperti Anda bisa lihat, Gigabyte melakukan sebuah hal yang sedikit lebih menarik dibandingkan heatsink chipset yang biasa. Karena mereka juga menggunakan bagian atasnya sebagai heatsink untuk M.2 drive yang bisa dislotkan di atas heatsink chipsetnya sendiri. Seperti Anda bisa lihat, heatsink chipsetnya sendiri sebenarnya terpisah daripada heatsink M.2 drive-nya sendiri di bagian atas. Karena bagian atasnya adalah sebuah bagian besi di sini, dan juga ada sebuah fan yang meniup langsung pada heatsink chipset dan juga untuk langsung ke M.2 drive-nya kalau sudah dislotkan di sana. Tapi sebenarnya heatsinknya tidak menyatu dan panasnya sendiri akan terpisah daripada M.2 dan heatsinknya. Karena angin dari fan-nya akan keluar dari fin dari pinggir sini dan juga di sini saat ada M.2 drive, karena tidak akan langsung meniup kepada chipset heatsinknya sendiri. Tapi untuk M.2 drive-nya sendiri akan didinginkan langsung dari airflow fan-nya juga, dan juga akan ada thermal pad yang akan menempelkannya M.2 pada heatsink bagian atas ini. Jadi menurut saya ini sebuah sistem yang sangat pintar dari Gigabyte untuk membuat sebuah cooling system yang tidak akan memakan banyak tempat karena ini adalah sebuah motherboard ITX. Lalu untuk cooling system VRM sendiri seperti Anda bisa lihat, ini adalah sebuah balok besar besi sebagai heatsink yang ditempelkan langsung pada I.O. cover Gigabyte, dan juga seperti Anda bisa lihat I.O. cover mereka sudah terintegrated pada motherboardnya sendiri. Dengan pilihan DisplayPort output dan HDMI yang sangat banyak. Karena mungkin mereka berpikir CPU AMD APU Ryzen seri 4000 nanti akan ada 8 core dan juga digabungkan dengan graphics core Vega akan menjadi sebuah CPU yang sangat bagus mungkin. Karena tandanya adalah mereka membuat motherboard high-end X570 dengan banyak DisplayPort output dan juga HDMI. Tapi ya, menurut saya seharusnya mereka membuat motherboard ini dengan lebih banyak output untuk USB Type-C dan juga USB biasa. Karena menurut saya hanya ada 6 USB input-output, kurang banyak karena kebanyakan orang membutuhkan lebih banyak peripheral dari ini dan mungkin harus menggunakan dongle. Tapi hal menarik lainnya adalah selain ini memiliki USB Type-C dan USB 3.1 adalah motherboard ini memiliki Q-Flash, yaitu bisa memflash BIOS tanpa ada CPU atau RAM. Kalau misalnya Anda mengupgrade CPU yang baru tapi tidak ada
CPU yang lama untuk bisa mengupgrade BIOS ke yang baru. Lalu juga di belakang Anda bisa lihat ada output untuk antena Wi-Fi, yaitu yang digunakan adalah Wi-Fi 6AX dengan chipset Intel dan juga Ethernet Intel Gigabit dari Intel. Dan ya, walaupun ini sebuah setup networking yang bagus, sebenarnya dengan motherboard B550 yang akan keluar, saya sudah lihat beberapa motherboard high-end B550 akan menggunakan chipset NIC Intel 2,5 gigabit. Jadi dalam segi itu, hal yang anehnya adalah motherboard X570 malah terkalahkan oleh motherboard B550. Tapi ya, seharusnya tidak akan masalah untuk kebanyakan orang yang menggunakan motherboard ini. Lalu untuk input-output audio juga bisa lihat ada di sini dengan audio codec standar ALC1220. Lalu untuk VRM sendiri, yang menarik dari motherboard ini adalah karena ini motherboard X570 yang high-end, Gigabyte menggunakan beberapa power stage international rectifier yang sangat mahal dan juga sangat kuat dengan kapasitas 70 ampere satunya. Dan ya, seperti Anda bisa lihat, ada 8 phase pada motherboard ini. Jadi totalnya bisa dipikirkan sangat besar. Tapi sebenarnya hanya ada 6 phase untuk CPU dan juga 2 phase untuk bagian SoC atau bagian VRM untuk GPU core-nya kalau menggunakan APU. Tapi tetap saja 6 phase kali 70 ampere masih sangat besar dibandingkan hanya 50 phase kali 50 ampere kali 4 phase dari beberapa motherboard yang lebih murah dari B450, dan juga seperti motherboard Strix saya dengan total hanya 240 ampere. Itu adalah salah satu alasannya saya akan menggantikan motherboard pada build ITX saya dari motherboard Asus Strix B450i menjadi Gigabyte X570i Aorus Pro Wi-Fi. Lalu seperti Anda bisa lihat juga di bagian atasnya sebelah power input 8 pin yang sangat mencukupi untuk CPU bahkan 16 core dari Ryzen. Ada juga satu konektor fan, dan ini salah satu kejelekan dari motherboard ini, yaitu motherboard ini hanya memiliki 2 fan connector. Yang menurut saya itu sangat kurang karena kadang mini ITX build membutuhkan banyak fan, tapi ya seharusnya bisa menggunakan fan splitter saja dan tidak terlalu menjadi sebuah masalah yang besar. Karena ya memang kurang tempat pada motherboard ITX sesempit ini. Lalu untuk bagian belakang motherboardnya seperti Anda bisa lihat ada seperti armor sendiri dipasangkan pada belakang motherboard yang terbuat dari besi, yang tidak ada gunanya untuk cooling, tapi mungkin hanya untuk terlihat bagus dan juga memperkuat motherboardnya. Moga-moga saja ini tidak akan membuat menjadi sebuah masalah saat menggunakan motherboard ini pada casing ITX, tapi terlihat seperti armor ini gampang dilepas, jadi seharusnya tidak akan menjadi sebuah masalah yang besar, bahkan kalau mengganggu pada casing ITX. Tapi ya bagian belakang Anda juga bisa melihat satu lagi slot M.2 NVMe, yaitu juga di motherboard ini adalah PCIe 4.0, sama seperti slot M.2 yang di depan juga PCIe 4.0, dan menjadi berarti kapasitas motherboard ini untuk bandwidth NVMe storage-nya bisa sangat besar, apalagi karena Anda diperbolehkan untuk melakukan RAID 0 pada 2 drive, satu belakang dan satu depan, untuk mentotalkan bandwidth untuk storage-nya adalah mencapai 10 GB per second, yaitu sangat-sangat kencang. Dan dulu hanya bisa didengar pada server-server saja, tapi sekarang AMD sudah mendatangkan PCIe 4.0 dan SSD yang sangat kencang untuk bisa di RAID 0 pada platform mainstream mereka. Dan ya, kalau Anda menggunakan seperti SSD berbasis Phison yang PCIe 4.0 seperti Corsair MP600 atau XPG S50 yang akan saya gunakan, berarti Anda bisa mencapai dalam spesifikasinya adalah 10 GB per second maksimal bandwidth untuk storage-nya, yaitu kecepatan yang sangat tinggi. Tapi ya, itu saja fitur-fitur yang sangat menarik dari motherboard ini. Tapi Anda juga bisa lihat motherboard ini adalah sebuah motherboard ITX yang terlihat cukup bagus, dan desainnya mereka juga tidak terlalu berteriak gamer sekali. Karena mungkin ada RGB tapi tidak ada desain aneh-aneh untuk heatsinknya sendiri, dan cooling systemnya pun terlihat seperti dibuat dengan cukup baik. Halo semuanya, dalam unboxing kali ini saya akan memperlihatkan graphics card dari Sapphire, yaitu Sapphire Pulse RX 5700 XT Black Edition. Dan walaupun namanya adalah Black Edition, sebenarnya ini bukan graphics card RX 5600 XT dari Sapphire yang paling high-end, melainkan model yang paling rendah dari mereka. Karena Black Edition adalah model dengan fitur-fitur yang dikurangkan seperti dia tidak memiliki dual BIOS. Tapi ya, mari kita lihat saja dulu boxnya, yang seperti Anda bisa lihat tidak ada banyak hal yang terlalu penting, karena hanya ada fitur-fitur dan juga minimum requirement dari graphics card ini, dan tidak ada banyak hal lain di dus ini yang lumayan simple desainnya. Sama seperti kebanyakan desain-desain produk dari Sapphire yang simple dan tidak terlalu ramai seperti
misalnya dus dari Asus. Seperti Anda bisa lihat di dalam dusnya sendiri tidak ada banyak aksesori yang di-include dengan paket ini, dan hanya ada sebuah quick installation guide dan juga kertas yang isinya adalah alamat Sapphire-nya sendiri. Dan ini dia graphics card-nya di dalam sebuah bubble wrap anti-static. Dan seperti Anda bisa lihat, graphics card ini sama seperti namanya Black Edition, warnanya hanya warna hitam saja. Kecuali beberapa aksen warna merah pada logo Sapphire dan logo Pulse-nya sendiri di kipas dan di belakang backplate. Tapi ya, desainnya sendiri sangat simpel dan hanya memiliki dua kipas sangat besar di depannya. Ya, ini dia graphics card-nya sesudah saya lepas plastiknya. Dan seperti Anda bisa lihat, di depan graphics card-nya sendiri ada dua kipas 90 mm yang sangat besar. Karena Sapphire benar-benar menggunakan seluruh panjang graphics card ini untuk menempatkan dua kipas terbesar yang bisa mereka taruh di graphics card ini. Dan heatsinknya pun sangat besar, dari belakang sampai depan graphics card ini dipenuhi dengan heatsink, tidak ada space sedikit pun yang tidak digunakan. Berbicara tentang heatsinknya sendiri, seperti Anda bisa lihat ada bolong di belakang backplate-nya untuk membiarkan udaranya lewat dari backplate dan keluar lewat atas. Mirip dengan desain Nvidia RTX 3000 yang sekarang sudah keluar. Jadi memang desain flow-through yang Nvidia sangat bangga ini bukan sebuah desain yang baru. Dan bahkan Sapphire menggunakan satu bracket hanya untuk exhaust dari bagian belakang kipasnya sendiri, seperti desain graphics card Nvidia RTX 3000 juga. Dan seperti Anda bisa lihat, pada PCIe bracketnya ada juga dua display port dan juga dua HDMI port yang Anda bisa gunakan untuk monitor. Dan di bagian bawahnya sendiri, Anda juga bisa lihat ada sebuah PCIe slot X16 PCIe 4.0 yang berbeda dengan RX 5500 XT yang hanya memiliki PCIe slot X8, jadi bandwidth-nya hanya setengah. Dan di atasnya pun seperti Anda bisa lihat ada sebuah PCIe power 8 pin, karena graphics card ini tidak memakan terlalu banyak power, jadi hanya butuh 8 pin saja. Dan backplate-nya sendiri menurut saya desainnya sangat bagus, dengan hanya sedikit ada aksen-aksen warna hitam dan juga warna merah sedikit pada logo Sapphire-nya. Lalu untuk backplate ini seperti Anda bisa lihat juga ada cutout di belakang GPU-nya sendiri, karena mereka membutuhkan tempat untuk menempatkan bracket untuk cooler-nya sendiri. Seperti Anda bisa lihat, heatsink ini didesain sangat bagus karena Sapphire menggunakan keseluruhan graphics card ini untuk mendinginkan GPU-nya dan tidak membiarkan sedikit pun tempat yang disia-siakan tidak dipasang heatsink. Karena heatsink ini memang sangat besar untuk graphics card yang bisa dibilang adalah low budget dari Sapphire. Apalagi untuk RX 5600 XT ini memang model paling murah dari Sapphire ataupun brand-brand yang lain. Tapi desainnya sendiri menurut saya sangat bagus, dan mereka bahkan mendinginkan memori dan juga komponen VRM-nya sendiri menggunakan heatsink utamanya. Jadi ini sebuah graphics card yang harganya lumayan terjangkau untuk RX 5600 XT, tapi masih didesain dengan sangat baik, tidak seperti kebanyakan graphics card murahan yang lain. Walaupun ini juga sebuah graphics card yang bisa dibilang lumayan low power dibandingkan graphics card lebih high end yang lain. Jadi menurut saya ini adalah sebuah graphics card dari Sapphire yang didesain sangat baik walaupun harganya lebih terjangkau dibanding yang lain. Dan menurut saya RX 5600 XT ini sebuah pilihan yang bagus dibandingkan RTX 2060 kalau Anda tidak membutuhkan fitur RTX. Halo semuanya, kali ini saya akan melakukan sebuah unboxing untuk sebuah mikrofon dari Elgato, yaitu Elgato Wave 1. Yaitu salah satu mikrofon yang dirancang untuk streamers dan gamers. Dan mikrofon ini sebenarnya lebih penting dalam sisi softwarenya dari Elgato, karena memang ini salah satu mikrofon yang memiliki banyak sekali fitur. Seperti yang Anda bisa lihat di pinggir box ini, mikrofon ini memiliki lebih banyak fitur daripada mikrofon-mikrofon biasa yang lain. Apalagi dengan software Wavelink mereka, yaitu seperti sebuah mixer board virtual untuk mengatur suara-suara di dalam PC Anda yang akan direcord atau akan di-stream tanpa menggunakan mixer board eksternal yang lebih complicated dan lebih susah. Jadi untuk mikrofon ini sebenarnya yang paling penting adalah software ya. Cuman untuk video kali ini saya akan melakukan video ini hanya untuk memperlihatkan produknya sendiri atau hal fisiknya sendiri. Dan sebelum saya membuka dus ini, saya juga ingin memberitahu kalau video ini juga direcord dengan menggunakan mikrofon Elgato Wave 1 ini. Jadi sekarang sudah Anda bisa dengar sendiri apakah mikrofon ini suaranya terdengar bagus atau kurang bagus kualitasnya. Bisa didengar sendiri dalam sepanjang video ini. Sekarang mari kita buka dusnya sendiri, dan seperti Anda bisa lihat di bagian atasnya sudah ada sebuah dus lagi di dalamnya yang harus di-slide keluar untuk memperlihatkan dus Elgato lagi, ada logonya lagi. Dan di dalam dus ini di paling atas seperti Anda bisa lihat ada sebuah quick start guide yang memperlihatkan cara menginstal kabel USB Type-C-nya,
kepada mikrofon ini dan juga apa gunanya volume dial yang di depan dan juga di mana untuk mendownload software Elgato Wavelink yang paling penting untuk mikrofon ini. Lalu di dalam dus aksesorinya seperti yang Anda bisa lihat ada sebuah kabel USB Type-C yang di-include oleh Elgato. Dan kabel ini juga sangat panjang, jadi mungkin akan menjadi sangat berguna kalau dibutuhkan untuk menaruh mikrofon ini lumayan jauh. Lalu untuk aksesori lainnya, mereka juga menginclude sebuah adapter yang bisa digunakan untuk memasang mikrofon ini pada stand atau boom mic yang separate yang aftermarket. Lalu untuk kabelnya lagi, seperti yang Anda bisa lihat, ini adalah USB Type-C, jadi ini jauh lebih bagus dibandingkan kabel mikrofon lain yang biasanya menggunakan USB Type-B yang lebih gampang rusak. Dan kabelnya sendiri pun berkualitas tinggi dan lumayan panjang, jadi menurut saya seharusnya ini mencukupi untuk semua orang yang menggunakan mikrofon ini. Dan untuk mikrofonnya sendiri, seperti Anda bisa lihat, di bagian bawah dusnya juga tidak ada apa-apa lagi. Mikrofonnya di dalam sebuah plastik atau kertas yang seperti soft touch, seperti ini, agar tidak bisa terkena lecet-lecet saat di dalam shipping. Dan saya akan buka isi plastik ini dan memperlihatkan mikrofonnya seperti apa. Ya, jadi seperti yang Anda bisa lihat sekarang, mikrofonnya sendiri warnanya matte black ya, dan menurut saya finishingnya sangat bagus dan bodinya sendiri terbuat dari besi sepertinya aluminium. Dan di bagian depan ada sebuah volume knob yang bisa diputar-putar dan juga ditekan untuk mute mikrofon ini. Jadi sebenarnya mikrofon ini juga memiliki beberapa button physical yang bisa digunakan untuk mengatur suaranya. Dan di belakangnya juga ada colokan USB Type-C-nya dan juga output untuk headphone versi aux yang kecil seperti di handphone. Dan di base-nya sendiri seperti Anda bisa lihat ada sedikit rubber padding agar mengisolasi dari suara di meja, dan di pinggirnya ada logo Elgato Wave One-nya sendiri. Untuk stand-nya seperti Anda bisa lihat bisa di-tilt dan dimajukan dan dimundurkan untuk mengatur angle dari mikrofon ini agar bisa mengarahkan pas kepada speakernya atau pada orang yang sedang ngomong. Dan mikrofon ini juga seperti Anda bisa lihat, desainnya sangat simple dan tidak ada banyak hal-hal yang mengganggu perhatian seperti kebanyakan mikrofon gamer atau streamer lain yang mungkin memiliki bahkan LED RGB. Tapi ini adalah sebuah mikrofon yang serius dan desainnya pun seperti Anda bisa lihat terlihat serius dan sangat simple. Dan mikrofon ini juga di-include dengan sebuah pop filter, jadi seharusnya suaranya bakalan lebih bagus dibandingkan mikrofon yang tidak me-include itu. Tapi ya itu saja untuk video kali ini tentang Elgato Wave One, unboxingnya saja. Dan tidak ada hal lain yang saya bisa perlihatkan kecuali mencolokkan kabelnya. Kali ini saya akan melakukan sebuah unboxing lagi tentang sebuah peripheral. Dan kali ini adalah headset dari Corsair, yaitu headset HS50 Pro Gaming Headset. Dan ini sebuah headset yang dibuat untuk PC, Mac, Xbox One, PS4, Switch, mobile, phone, dan basically maksudnya semua device yang mempunyai sebuah aux port untuk input dan output audio bisa digunakan dengan headset ini. Sekarang mari kita lihat dulu dusnya seperti apa. Jadi bisa dilihat di sini, dusnya sendiri sangat berkualitas tinggi dengan menggunakan printing yang didesain menjadi glossy di berbagai tempat, seperti pada tulisan di sini, dan juga logo Discord yang menyatakan headset ini Discord compatible. Tapi sebenarnya Discord seharusnya compatible dengan segala headset dan juga mikrofon yang ada. Jadi saya tidak tahu kenapa harus ada sertifikasi itu. Dan ada tulisan ini di sebelah dusnya, dan di bagian belakangnya ada beberapa fitur-fitur yang di dalam headset ini seperti memory foam pada adjustable ear cup-nya dan juga menggunakan driver 50 mm. Dan juga ada frequency response, impedance, dan spesifikasi-spesifikasi lainnya untuk mikrofon dan hal-hal lainnya seperti ohm headset ini. Lalu di bagian bawahnya ada juga compatibility list-nya dengan PC, Mac, Xbox One, PS4, Nintendo Switch, dan lain-lain seperti saya bilang tadi. Sekarang mari kita buka dusnya dan lihat seperti apa di dalam paket Corsair HS50 Pro ini, yang sebenarnya harganya juga tidak terlalu mahal di Indonesia, sekitar 800-900 ribu untuk sebuah headset. Itu sebenarnya tidak terlalu mahal, apalagi kalau headsetnya berkualitas bagus dengan juga di-include dengan mic yang berkualitas bagus. Jadi di dalam dusnya ini seperti Anda bisa lihat ada warranty guide-nya. Dan ini hanya sebuah guide untuk memberitahu warranty-nya seperti apa. Tapi sebenarnya untuk warranty biasanya di Indonesia lewat distributor dari headset ini, yang dalam hal ini adalah DTG Indonesia, yang juga membantu saya mendapatkan barang ini untuk direview. Jadi terima kasih untuk DTG Indonesia sudah meminjamkan saya untuk mereview produk ini. Sekarang saya juga akan membuka packagingnya dulu dan coba melepaskan headsetnya. Seperti Anda bisa lihat, headsetnya di dalam sebuah casing plastik yang akan memprotek headsetnya saat di dalam shipping dan dikirim oleh kurir. Lalu untuk aksesorinya seperti Anda bisa lihat, ada juga sebuah baggie plastik ziplock
yang menginclude sebuah filter untuk mikrofonnya terbuat dari foam dan juga sebuah plastik bag lagi yang isinya adalah kabel adapter aux ke dua aux untuk input output audio kalau PC Anda membutuhkan hal seperti itu, dan juga sebuah headphone yang bisa dicolokkan ke headsetnya saat dibutuhkan. Tapi seharusnya menurut saya ini langsung dipasang saja juga tidak ada masalah, karena biasanya kebanyakan orang yang menggunakan headset ini adalah gamer yang akan menggunakan mikrofonnya. Lalu untuk desain headsetnya sendiri seperti Anda bisa lihat, headset ini memang menggunakan sebuah foam yang sangat empuk, jadi seharusnya sih ini terasa sangat nyaman saat digunakan di kepala, karena bahkan strap atasnya juga menggunakan foam yang sangat empuk, jadi seharusnya sangat nyaman saat digunakan dengan lama saat bermain game. Dan juga pada bagian headset ini di belakang drivernya seperti Anda bisa lihat ada seperti mesh, tapi sebenarnya terlihat seperti headset ini adalah sebenarnya headset closed back, bukan open back, walaupun ada mesh di belakangnya. Tidak terlihat seperti sebuah headset open back yang bisa melihat drivernya melalui meshnya sendiri. Dan untuk desain headsetnya sendiri seperti Anda bisa lihat sangat bagus dan semuanya warna hitam, tidak ada RGB sama sekali sedikit pun. Dan strapnya juga dibuat dari aluminium, jadi seharusnya ini sangat berkualitas tinggi. Dan headset ini juga menginclude strap yang bisa di-adjust agar bisa menyesuaikan dengan kepala Anda segimana panjang atau pendek adjustment strapnya sendiri. Dan juga untuk adjustmentnya di pinggir ada volume control dan juga tombol untuk mute dan unmute mic dari mikrofon ini. Dan untuk di sebelah kiri kabelnya sendiri seperti Anda bisa lihat ada sebuah colokan yang ditutup oleh rubber protector, dan saat dibuka bisa dilihat adalah sebuah aux port 3.5mm jack yang akan digunakan untuk mikrofon yang bisa dicolokkan yang ada di aksesoris package-nya. Di sebelah kanan headsetnya sendiri tidak ada apa-apa, jadi memang sangat polos, dan kabelnya sendiri seperti Anda bisa lihat tidak terlalu mencolok atau berbeda juga karena hanya sebuah kabel karet yang biasa saja. Sekarang untuk membuka aksesorinya sendiri, mari kita lihat ada apa saja. Ada sebuah kabel untuk adapternya, seperti yang Anda bisa lihat ini. Dan juga ada mikrofon yang bisa digunakan pada colokan aux untuk mikrofonnya di headsetnya seperti saya sudah tunjukkan tadi. Jadi caranya hanya tinggal dicolokkan saja dan headsetnya akan langsung mempunyai sebuah mikrofon, dan mikrofonnya sendiri pun memiliki sebuah kabel yang agak keras, jadi bisa di-adjust posisinya agar mikrofonnya sendiri bisa disesuaikan dengan di posisi mulut Anda saat berbicara. Lalu mikrofonnya juga tentu saja bisa dipasangkan dengan filter foam yang sudah di-include pada aksesoris package-nya tadi juga, tapi tidak digunakan juga seharusnya tidak apa-apa. Dan untuk adapternya sendiri seperti Anda bisa lihat hanya sebuah adapter simple dari aux combo yang biasanya digunakan pada handphone kepada adapter untuk menjadi dua kabel aux input dan output yang terpisah seperti di belakang kebanyakan PC. Kali ini saya akan melakukan sebuah unboxing untuk CPU cooler Skype Mugen 5 ARGB Edition. Ini sebuah CPU cooler keluaran Skype yang relatif baru, karena ini adalah update untuk model Mugen 5 mereka, tapi kali ini dengan ARGB pada kipasnya sendiri, dengan menggunakan sebuah kipas Kazeflex ARGB. Mari kita lihat dusnya dulu seperti apa, dan juga spesifikasinya, baru kita buka dan lihat seperti apa isinya paket CPU cooler dari Skype ini. Untuk di belakang boxnya, seperti Anda bisa lihat, ada sedikit bagian untuk spesifikasinya. Ini menggunakan sebuah kipas 120mm dengan kecepatan 1500 rpm, jadi seharusnya performanya cukup baik. Lalu juga ada diagram untuk kabel RGB-nya, seperti Anda bisa lihat, ini adalah sebuah kabel RGB yang tidak biasa, yaitu ini kabel ARGB menggunakan 5V dan data line. Di depannya juga seperti Anda bisa lihat, ini dituliskan mensupport semua soket yang baru-baru seperti soket Intel LGA 1200 dan juga AMD AM4. Tentu saja ini akan mensupport mereka karena ini sebuah cooler yang relatif baru modelnya. Hanya saja tidak akan mensupport Threadripper karena memang Threadripper sendiri sedikit berbeda, CPU-nya sangat besar. Di dalam boxnya sendiri ada sebuah box aksesoris dan juga fan-nya, dan heatsinknya sendiri di paling bawah di dalam sedikit foam untuk menjaganya saat dikirim. Untuk kipasnya sendiri seperti Anda bisa lihat, desainnya agak unik karena berputar dengan searah jarum jam, kebalikannya dengan kebanyakan kipas-kipas lain. Dan kipasnya sendiri adalah model Skype Kazeflex ARGB Edition. Ini kipasnya 1500 rpm, jadi seharusnya performanya cukup baik. Untuk kabelnya seperti Anda bisa lihat ada beberapa colokan, dan saya kira ini ada sebuah colokan yang saya bisa buka lagi, tapi ternyata tidak, hanya ada sebuah kabel colokan ARGB dan juga PWM 4 pin. Untuk heatsinknya sendiri seperti Anda bisa lihat, ini adalah heatsink yang lumayan biasa desainnya, hanya sebuah heatsink single tower 120mm dan juga menggunakan 6 heat pipe.
Heatsink finnya sendiri seperti yang bisa lihat desainnya lumayan normal, tidak ada banyak potongan atau bentuk-bentuk aneh-aneh seperti kebanyakan merek-merek lain yang menggunakan desain heatsink aneh yang mengklaim mengimprove performance-nya. Untuk Skype ini heatsinknya desainnya sangat simpel, hanya menggunakan banyak heat pipe untuk mengejar performa yang sangat bagus. Lalu untuk aksesorinya sendiri seperti Anda bisa lihat, ada di dalam dusnya dalam sebuah kantong plastik. Dan kalau dilihat lagi, Anda juga akan mendapatkan sebuah screwdriver. Dan screwdriver ini juga lumayan bagus karena ini adalah sebuah screwdriver yang magnetik. Jadi ini sudah sebuah upgrade dibandingkan heatsink Noctua yang menginclude screwdriver yang tidak magnetik. Lalu untuk user manualnya seperti Anda bisa lihat sendiri, hanya warna hitam putih. Tapi menurut saya penjelasannya dan juga diagram-diagramnya cukup jelas, jadi seharusnya bisa membantu untuk memasang heatsink ini. Untuk aksesorinya seperti Anda bisa lihat ada di dalam plastik bag ini ada beberapa macam hardware untuk mounting CPU coolernya sendiri seperti sebuah backplate ini yang hanya digunakan untuk CPU Intel. Untuk CPU AMD bisa menggunakan backplate standarnya. Lalu di-include thermal paste merek Skype yang saya kurang tahu model apa, tapi seharusnya performanya masih cukup baik. Untuk backplating juga seperti yang Anda bisa lihat, desainnya sangat solid dan sangat kuat, seharusnya tidak ada masalah. Dan ini adalah beberapa sekrup-sekrup dan juga spacer yang akan digunakan untuk memasang bracket heatsinknya kepada backplate-nya melewati motherboard. Untuk bracketnya sendiri yang akan Anda pasangkan kepada heatsinknya sendiri, tergantung model dari CPU Anda dari AMD atau Intel. Seperti bisa dilihat di sini. Lalu mereka menginclude dua set bracket untuk kipasnya sendiri. Ini bracket desain yang sangat simple menggunakan clip dari wire clip. Dan saya akan mempertunjukkan cara memasang fan-nya sendiri pada heatsinknya dan memperlihatkan seperti apa kelihatannya saat sudah dipasang. Karena menurut saya desainnya dengan top heatsink cover yang warna hitam dan juga fan RGB warna hitam dengan fan blade translucent yang bisa dinyalakan dengan RGB-nya akan terlihat sangat bagus di heatsink ini. Apalagi karena desainnya sangat simple, walaupun mereka menggunakan beberapa cover untuk heatsink yang menurut saya menambah sedikit desain dari heatsink ini menjadi tidak terlalu biasa karena ada banyak tonjolan-tonjolan heatsink di atasnya dan juga desain logo Skype yang menurut saya cukup menarik kelihatannya. Jadi untuk memasangkan fan ini seperti Anda bisa lihat lumayan gampang, hanya butuh mengklipkan klip fan-nya kepada kipasnya sendiri lalu diklipkan kepada heatsinknya. Sangat standar sekali seperti kebanyakan heatsink lain. Dan ini dia seperti apa kelihatannya heatsinknya saat sudah dipasang dengan fan-nya. Menurut saya terlihat cukup baik. Untuk video kali ini saya akan melakukan unboxing untuk CPU cooler dari Skype, yaitu Skype Byaku 2, yaitu salah satu CPU cooler yang Skype telah update untuk mensupport soket terbaru dari AMD dan Intel. Tapi tentunya terkecuali soket TR4 dari AMD, yaitu CPU Threadripper, yang tentu saja tidak akan Anda gunakan dengan CPU cooler sekecil seperti ini. Ini sebuah CPU cooler yang didesain lebih untuk CPU yang di harga lebih rendah, karena ini adalah CPU cooler yang bisa dibilang low budget, tapi seharusnya performanya masih bagus. Lalu untuk boxnya sendiri seperti Anda bisa lihat, desainnya sebenarnya lumayan rumit untuk sebuah CPU cooler low budget. Dan untuk spesifikasinya seperti Anda bisa lihat, Skype ini menggunakan sebuah kipas 2300 rpm size 92 mm. Jadi seharusnya performanya lumayan bagus untuk CPU cooler dengan size sekecil ini. Lalu di dalam boxnya sendiri seperti Anda bisa lihat, langsung bisa terlihat coolernya sendiri dan di atasnya ada kertas warning tentang LGA 1200 yaitu soket terbaru dari Intel, di mana soketnya mereka tuliskan bahwa disupport dengan cooler ini. Karena memang saja Intel memang menggunakan sebuah soket sistem untuk CPU cooler mereka yang sama sejak dari zaman LGA 1151. Lalu untuk sistem mountingnya pada soket Intel, Skype menggunakan sistem pushpin mirip seperti CPU cooler standar dari Intel. Jadi seharusnya pemasangannya sangat simple, walaupun menurut saya seharusnya mereka menginclude mounting system yang lebih mahal karena pushpin tidak terlalu kuat. Tapi ini adalah sebuah CPU cooler yang low budget, seperti yang Anda bisa lihat, mereka juga menginclude sebuah pasta dalam sebuah kantong plastik. Yaitu desain yang sangat aneh menurut saya, karena kebanyakan cooler lain didesain untuk menggunakan sebuah thermal paste tube atau CPU coolernya sudah di pre-apply dengan thermal paste, tapi ini adalah sebuah CPU cooler low budget. Lalu untuk mounting instruction untuk CPU AMD seperti Anda bisa lihat sangat simple, hanya menggunakan sebuah clip seperti cooler AMD yang biasa. Skype juga hanya menggunakan clip-on system seperti stock cooler dari Intel
Jadi dua-duanya menggunakan sistem mounting mirip dengan stok cooler AMD dan Intel. Untuk coolernya sendiri seperti Anda bisa lihat desainnya sangat simple, hanya dipasang sebuah kipas 92 mm merek Skype dengan baling-baling berwarna abu-abu seperti ini. Dan juga heatsinknya sendiri didesain dengan sangat baik menurut saya karena terlihat seperti berkualitas yang sangat tinggi fin dari heatsinknya, karena heatsinknya sendiri tidak memiliki banyak fin yang bengkok atau ada masalah dengan finishingnya. Dan desainnya juga sedikit unik dengan menggunakan beberapa cutout pada heatsink finnya yang Skype bilang akan membantu cooling performance dari heatsink ini. Lalu untuk mounting systemnya sendiri seperti Anda bisa lihat desainnya sangat simple dan Anda hanya butuh mensekrupkan mounting system AMD atau Intel pada bagian bawah cooler ini. Dan untuk base sendiri, Skype menggunakan sebuah base copper dengan 3 heat pipe. Dan karena ini sebuah heatsink yang sangat kecil, jadi seharusnya 3 heat pipe ini masih mencukupi untuk performa CPU cooler ini. Apalagi Skype menambahkan heatsink yang sangat kecil di bawah coolernya sendiri untuk menambahkan surface area dari heatsink ini sendiri untuk membantu coolingnya. Dan menurut saya ini desain sebuah cooler yang sangat simpel tapi masih memiliki kualitas yang sangat baik, apalagi menggunakan sebuah copper base plate. Lalu untuk kipasnya sendiri, seperti Anda bisa lihat, kipasnya dipasangkan pada cooler ini menggunakan 2 klip, yaitu sebuah fan clip yang desainnya sangat simpel, tapi fan clipnya sendiri didesain dengan sangat baik, jadi tidak terlalu menyebalkan untuk digunakan. Dan menurut saya kipasnya sendiri didesain dengan cukup berkualitas, karena mereka menggunakan beberapa rubber corner untuk mengurangi getaran dari kipasnya sendiri agar tidak terlalu berisik. Dan sebuah plus lagi dari cooler ini, yaitu fan-nya sendiri menggunakan kabel yang sudah di sleeving warna hitam. Dan juga kabelnya sendiri di bawah sleevingnya berwarna hitam. Karena ini adalah sebuah advantage atau kelebihan yang dibandingkan dengan cooler-cooler yang lebih mahal yang bahkan mereka tidak memiliki sebuah sleeving. Kali ini saya akan melakukan sebuah unboxing untuk casing baru dari Aerocool, yaitu casing Aerocool Ore, yaitu sebuah casing yang didesain memiliki sebuah tempered glass side panel dan juga 3 kipas FRGB di depannya, yaitu sebuah kipas yang didesain dari Aerocool untuk terlihat seperti kipas RGB yang mahal, tapi sebenarnya hanya memiliki RGB yang bukan sebenarnya RGB biasa. Tapi pertama mari kita lihat dulu seperti apa casingnya. Jadi di dalamnya sudah ada aksesorinya yang di-include seperti sebuah user manual yang menjelaskan cara memasang motherboard dan juga memasang front panel connector kepada motherboardnya, karena user manual ini menjelaskan pin out dari front panelnya yang bisa dicolokkan ke motherboard, dan juga beberapa screw dan juga hard drive bay yang di-include dalam aksesori casing ini. Seperti bisa dilihat, aksesorinya dipasangkan ke casing menggunakan sebuah twist tie yang di dalam plastik bagnya di-include beberapa skrup seperti untuk fan-nya dan juga motherboard stand-off dan skrup untuk hard disk dan juga skrup untuk motherboard tentunya. Dan juga ada beberapa zip tie yang bisa digunakan untuk cable management. Lalu untuk kabel-kabelnya sendiri dari front panelnya seperti Anda bisa lihat ada beberapa kabel seperti misalnya kabel front panel USB 2.0 untuk card readernya, dan juga kabel-kabel seperti reset dan power switch-nya yang masih dengan desain standar biasa, jadi bisa dipasang ke semua motherboard yang biasa. Dan juga kabel front panel HD audio yang dicolokkan ke motherboard. Lalu juga ada kabel USB 3.0 untuk dicolokkan ke motherboard untuk front panel USB 3.0 yang ada di casing ini. Lalu di bagian belakang ada beberapa kabel lagi dari kipas yang ada di front panelnya, yaitu kipas FRGB dari Aerocool. Dan kipas ini semuanya menggunakan power Molex 4 pin, yang kurang saya suka karena sebenarnya Molex 4 pin itu sudah jarang digunakan. Jadi kebanyakan kali saya membuat sebuah PC bahkan tidak dicolokkan untuk power supply modular untuk kabel-kabel Molex ya. Jadi saya lebih suka kalau mereka menggunakan SATA. Dan ini adalah front panel untuk input outputnya seperti USB dan power button dan micro SD card reader. Lalu juga ada di top panelnya sebuah ventilasi yang menggunakan sebuah filter magnetik yang bisa dipasangkan kepada ventilasinya, yang bisa dipasangkan dengan kipas 120 mm atau 140 mm. Untuk back panelnya sendiri, seperti Anda bisa lihat, ada sebuah ventilasi kipas 120 mm dan juga beberapa PCI slot yang masih menggunakan cover yang harus dipatahkan. Untuk besi yang mereka gunakan sendiri, kualitasnya masih mencukupi, karena ini masih lebih kuat dibandingkan beberapa casing-casing murah yang saya pernah gunakan sebelumnya. Tapi memang ada flexing untuk besi-besinya, apalagi di bagian motherboard tray-nya juga bisa terlihat ada flexing sedikit saat ditekan-tekan. Untuk ventilasi power supply sendiri, mereka menginclude sebuah dust filter, kalau itu bisa disebut dust filter, karena sebenarnya bolong-bolongnya agak sedikit terlalu besar, yang harus diselipkan menggunakan tab-tab besi seperti ini, tidak menggunakan sebuah sliding mechanism atau sebuah magnetik seperti yang bagian atas, karena di bagian bawah casing apalagi membuat ini lumayan susah untuk dicabut dan dibersihkan. Untuk front panelnya sendiri seperti Anda bisa lihat ada input-output audio untuk microphone dan headphone,
Ada dua USB 2.0 dan juga satu USB 3.0. Dan yang paling penting adalah casing ini memiliki sebuah SD card reader. Jadi bisa dilihat casing ini memiliki desain menggunakan sebuah tempered glass untuk sisi sebelah kirinya, agar semua komponen yang dipasang di dalam casing ini bisa langsung dilihat. Dan juga front panelnya menggunakan sebuah desain mesh, jadi seharusnya airflow-nya sangat baik juga dibandingkan dengan kebanyakan casing yang menggunakan front panel solid. Untuk ukuran internal casing ini seharusnya masih bisa mencukupi graphics card yang bahkan sangat panjang juga, jadi seharusnya tidak bermasalah. Dan untuk front panelnya seperti Anda bisa lihat, casing ini menginclude 3 kipas AeroCool FRGB fan 120 mm. Yang seperti saya bilang tadi, sebenarnya ini bukan RGB, jadi jangan tertipu karena ini adalah FRGB atau kipas yang terlihat seperti RGB, tapi sebenarnya bukan RGB sendiri. Karena ini adalah kipas yang menggunakan RGB multicolor. Dan casing ini juga tidak menginclude kipas-kipas lain selain kipas front panel, jadi harus dilihat nanti seperti apa performanya. Apalagi karena saat saya tes sendiri, kipasnya tidak terasa meniup terlalu banyak angin. Dan untuk kipasnya sendiri seperti Anda bisa lihat, itu juga alasannya kenapa mereka menggunakan sebuah konektor 4-pin Molex, karena kipasnya tidak memiliki RPM yang terlalu tinggi, jadi tidak terlalu membutuhkan sebuah controller untuk mengontrol RPM fan-nya dan bisa dijalankan full speed terus-menerus. Seperti saya bilang tadi juga, saya kurang suka menggunakan konektor Molex karena memang cukup susah untuk dicolokkan. Dan saya lebih prefer menggunakan colokan SATA ataupun 3-pin untuk motherboard karena jauh lebih gampang digunakannya. Tapi ya seperti Anda bisa lihat, konektor Molex-nya bisa disambungkan dengan satu sama lain untuk menyambungkan semua kipasnya agar bisa di-power dengan satu konektor Molex dari power supply. Ini adalah maksudnya FRGB dari AeroCool, yaitu sebuah RGB LED yang sebenarnya bukan RGB atau tidak bisa diganti warna. Dan kalau dimatikan lampunya misalnya, seperti Anda bisa lihat, memang kipas ini memiliki LED yang cukup terang dan juga terlihat sangat bagus. Karena transisi dari setiap warnanya terlihat seperti kipas RGB asli dan cukup mulus juga. Jadi menurut saya kualitas LED-nya sendiri sangat baik. Cuman kalau Anda kurang suka warna rainbow, jangan ekspektasikan kipas ini bisa diganti warnanya. Karena maksudnya FRGB dari AeroCool adalah kipas yang tidak bisa diganti LED-nya. Dan untuk looks-nya sendiri menurut saya FRGB-nya terlihat bagus, cuman mungkin bisa terlihat sedikit membosankan kalau sudah terlalu lama menggunakan warna yang sama. Untuk kali ini saya akan melakukan unboxing untuk graphics card Power Color Redragon RX 5600 XT. Pertama mari kita lihat dusnya dulu, di mana kita bisa lihat semua spesifikasi dan juga fitur-fitur yang dituliskan oleh Power Color pada dusnya, seperti memiliki heatsink bagus dan juga dual BIOS. Lalu di bawah juga Anda bisa melihat beberapa fitur-fitur dan minimum requirements seperti RX 5600 XT yang biasa. Bisa dilihat juga di dusnya dituliskan ini adalah graphics card buatan Toll Corporation. Dan Power Color ini adalah dalam satu grup dengan Toll Corporation yang juga dulunya membuat graphics card seperti merek Club 3D misalnya. Lalu untuk dusnya sendiri menurut saya kualitasnya lebih tinggi dibandingkan dus dari Sapphire yang saya sudah unboxing, yaitu seri RX 5600 XT Pulse Black Edition. Bahkan dus dalamnya yaitu sama seperti yang Sapphire terasa lebih bagus karena sepertinya mereka menggunakan packing lebih banyak untuk membuat graphics cardnya lebih aman saat dikirim. Jadi pertama mari kita lihat dulu seperti apa isi dalam dusnya. Saat dibuka langsung bisa dilihat graphics card ini memiliki sebuah CD driver dan juga user manual dan juga sebuah packaging yang lebih bagus menggunakan sebuah foam piece. Untuk CD drivernya dan juga user manualnya, menurut saya user manualnya lebih canggih dan juga lebih komplit dibandingkan kebanyakan user manual graphics card yang sekarang. Karena kebanyakan graphics card sekarang memiliki user manual yang biasanya hanya menjelaskan cara mencolokkan graphics cardnya dengan beberapa gambar saja. Di mana Power Color ini menggunakan banyak gambar yang sangat detail dan juga memiliki banyak bahasa-bahasa berbagai macam yang lain, agar semua orang dapat menggunakan graphics card ini dengan gampang. Lalu untuk packagingnya sendiri seperti saya bilang tadi, ini menggunakan sebuah packaging dengan foam. Jadi seharusnya graphics card ini sangat aman bahkan kalau dikirim dengan jarak jauh dan tidak akan harus takut bisa rusak saat dikirim. Dan graphics cardnya sendiri juga di dalam sebuah foam paddingnya yang sangat tebal, jadi seharusnya sangat aman dibandingkan dengan yang Sapphire yang saya sudah unboxing, di mana mereka hanya menaruh graphics cardnya di dalam box. Dan juga untuk graphics cardnya sendiri, mari kita lihat sekarang. Seperti Anda bisa lihat, desainnya sangat simpel dibandingkan desain graphics card lain yang bisa terlihat seperti lebih gamer. Dimana Power Color ini menggunakan desain sangat simpel dengan plastik shroud warna hitam dengan juga beberapa chrome piece di sekitar kipasnya. Untuk cooler dan juga PCB-nya bisa dilihat juga tingginya lebih tinggi dibandingkan PCIe slot yang standar. Jadi awas saja kalau menggunakan motherboard dan juga casing mini ITX misalnya, siapa tahu tidak muat kalau terlalu tinggi. Untuk backplate-nya sendiri juga bisa dilihat ada logo Redragon-nya dan juga memiliki brush finish aluminium
yang menurut saya terlihat sangat baik. Dan juga di sebelah kirinya memiliki sebuah label untuk switch BIOS-nya, di mana sebelah kiri adalah OC BIOS dan sebelah kanannya untuk setting silent. Tapi dalam penggunaan saya sendiri sepertinya tidak terlalu beda jauh. Lalu juga ada sebuah colokan 8-pin dan juga sepertinya ada sebuah tempat untuk 8-pin kedua yang power color tidak gunakan, karena sepertinya mereka menggunakan PCB yang mirip dengan seri Red Devil mereka. Jadi seharusnya graphics card ini memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Apalagi bisa dilihat juga dari outputnya sangat mirip dengan versi Red Devil. Yang berbeda adalah memiliki cooler yang lebih pendek, jadi vent yang di belakangnya tidak terlalu berguna. Apalagi cooler ini memiliki sebuah heatsink fin yang berarah vertikal, yang berarti akan mengeluarkan panas di atas dan juga di bawah ke arah motherboard. Jadi kebanyakan udara panas yang di exhaust dari GPU ini keluar dari heatsink dari atas, di mana Anda bisa lihat heatsink shroud-nya sendiri sangat terbuka, jadi seharusnya airflow keluar dari heatsinknya sangat baik. Dan juga heatsink ini memiliki 5 heat pipe yang bisa Anda lihat di sini, dan semua heat pipe-nya disolder kepada heatsinknya. Dan juga memiliki satu heat pipe yang berputar kembali untuk kepada heatsink utamanya seperti Anda bisa lihat di sebelah kiri ini. Jadi seharusnya heatsink ini performanya sangat baik, apalagi memiliki dua kipas 100 mm yang size-nya sangat besar. Satu hal yang agak aneh adalah saat saya pertama keluarkan graphics card ini, memang graphics card ini memiliki sebuah bau kimia yang sangat kuat dibandingkan dengan graphics card yang lain. Tapi sepertinya itu karena graphics card ini masih baru saja, jadi seharusnya tidak terlalu bermasalah. Tapi ya memang agak sedikit bau kimia yang lebih kuat. Tapi ya ini graphics card-nya lagi, sekali lagi kita lihat lebih dekat, bisa dilihat kipasnya sangat besar dan juga menutupi semua heatsinknya. Jadi seharusnya performanya sendiri sangat baik. Dan juga shroud-nya sendiri menggunakan bahan plastik yang menurut saya sangat berkualitas, jadi tidak terasa terlalu murah saat dipegang, walaupun graphics card ini tidak memiliki bahan premium seperti heatsink shroud aluminium. Apalagi dengan desain yang sangat simpel, yang menurut saya desainnya sangat classy dan juga sangat stealth dan tidak terlalu jelas. Hanya tulisan power color saja yang saya harap seharusnya mereka hilangkan, karena menurut saya lebih baik kalau mereka hanya menggunakan logo power color dengan desain seperti logo Red Dragon mereka yang menggunakan sebuah cat yang mirip dengan warna backplate-nya. Tapi ya ini saja untuk graphics card ini, saya sudah mengetesnya dengan singkat dan menurut saya performanya sangat baik dengan fan-nya yang tidak berputar sangat kencang, hanya sekitar 1000 rpm dan temperatur hanya sekitar 70 derajat Celcius. Tapi nanti saya akan mengeluarkan video review singkat dan membandingkannya dengan versi Pulse Black Edition yang harganya sangat mirip juga. Kali ini saya akan melakukan sebuah unboxing untuk sebuah GPU GTX 1660 Super. Memang lumayan tua sekarang GTX 1660 Super, tapi GPU ini masih sangat relevan karena Nvidia masih menggunakan GPU ini untuk mengisi bagian low-end mereka. Dan masih dijual baru dan banyak ditemukan di toko-toko. Dan versi ini adalah versi Colorful Battle X yang saya baru dapatkan. Dan untuk GPU-nya sendiri seperti Anda bisa lihat, bahkan untuk sebuah GPU yang low-end, dusnya sendiri masih sangat berkualitas dan juga sangat baik. Dan di belakangnya seperti Anda bisa lihat ada beberapa fitur dari GPU Colorful ini seperti high quality electronic component. Mungkin mereka berbicara tentang komponen VR mereka seperti di gambarnya. Dan juga GPU-nya sudah diselect dengan kondisi yang baik dan memiliki software overclocking juga seperti banyak manufacturer atau merek-merek yang lain juga. Dan di bawah juga ada beberapa fitur Nvidia Turing yang biasa dari semua GPU Nvidia Turing yang sudah ada. Yang bedanya lagi adalah di bawahnya Anda bisa lihat baru ada fitur-fitur Nvidia dan juga minimum requirement-nya yang biasanya ada di belakang dus. Dan juga memang ini hanya sebuah GPU GTX 1660 Super saja yang di-include dalam dusnya, tidak ada banyak hal lain juga. Jadi sekarang mari kita buka dan sekarang langsung bisa dilihat di dalam dusnya. Di dalam packaging foam yang sangat baik, ada sebuah user guide pertama yang untuk digunakan, yaitu quick guide mereka, yang menurut saya seharusnya tulisannya quick start guide, tapi mereka mungkin typo. Tapi melainkan itu, dusnya sendiri menggunakan sebuah foam padding untuk mentahan GPU-nya di tengah-tengah dusnya. Jadi seharusnya tidak ada masalah saat di shipping atau dikirim, dan seharusnya GPU-nya akan sangat aman saat dikirim dari penjual kepada pembeli. Dan seharusnya tidak ada masalah dengan rusak saat dikirim karena packaging yang sangat baik. Apalagi untuk sebuah GPU low-end dan harga yang sangat terjangkau seperti GTX 1660 Super ini. Dan sekarang untuk membuka anti-static back-nya, bisa langsung dilihat GPU Colorful ini warnanya warna merah, dan mungkin Anda berpikir ini terlihat seperti GPU AMD, dan saya juga berpikir yang sama. Jadi mungkin kalau Anda kurang suka warna merah seperti ini bukan GPU untuk Anda. Tapi ya melainkan warnanya sendiri seperti Anda bisa lihat, GPU ini menggunakan sebuah heatsink yang sangat besar untuk sebuah GPU 1660 Super. Dan heatsinknya sendiri pun hanya menggunakan satu heat pipe yang melewati GPU-nya sendiri lalu berputar ke atas dan juga ke bawah dengan bentuk S untuk mengikuti semua heatsinknya dan membawa panasnya ke ujung-ujung heatsinknya.
Lalu heatsinknya juga menggunakan base plate yang menempel pada memorinya menggunakan thermal pad dan juga sebuah heatsink terpisah untuk mendinginkan bagian VRM-nya sendiri menggunakan thermal pad. Dan untuk backplate-nya juga sebenarnya mendinginkan VRM-nya sendiri dengan menggunakan backplate yang menempelkan backplate-nya kepada VRM. Jadi mereka menggunakan backplate untuk pendinginan juga. Sementara untuk backplate-nya seperti Anda bisa lihat, desainnya juga sangat bagus karena mereka menggunakan desain yang tidak terlalu polos, melainkan mereka menggunakan logo colorful dan juga beberapa garis-garis dan juga bentuk-bentuk untuk membuat backplate-nya terlihat lebih menarik dibandingkan backplate polos berwarna hitam saja. Satu hal yang saya kurang suka adalah mereka menggunakan banyak sekali stiker pada di backplate-nya sendiri, yang menurut saya tidak terlihat terlalu bagus karena agak merusak kelihatan estetik dari GPU-nya sendiri karena terlalu banyak stiker. Tapi mungkin ya karena untuk garansi pasti seperti itu. Lalu di pinggir seperti Anda bisa lihat ada sebuah logo GeForce GTX biasa. Jadi memang ini sebuah GPU Nvidia bukan AMD walaupun yang warna merah. Lalu ada juga sebuah konektor 8 pin untuk power inputnya yang sangat standar untuk sebuah GTX 1660 Super. Dan di sebelahnya ada sebuah shunt resistor yang bisa di short menggunakan liquid metal untuk sebuah shunt mode untuk menaikkan power limit. Jadi sebenarnya mungkin GPU ini sangat baik untuk overclocking karena shunt mode-nya gampang sekali dilakukan pada GPU ini tanpa harus melepas heatsinknya. Dan heatsinknya juga sangat besar dan lumayan berat untuk sebuah GTX 1660 Super, jadi seharusnya tidak masalah untuk digunakan untuk overclocking juga. Apalagi menggunakan dua kipas besar yang menutupi semua heatsinknya dari ujung ke ujung. Dan karena ini heatsink yang horizontal fin, jadi bisa keluar sedikit panas dari belakang PCI bracketnya dan juga ada sebuah output HDMI, DisplayPort, dan DVI untuk dicolok ke monitor. Untuk di bawah GPU-nya sendiri bisa Anda lihat ada sebuah konektor PCI 3.0 yang biasa. Dan lagi seperti saya bilang tadi, ini heatsink yang sangat didesain dengan baik karena mendinginkan semua komponen dari PCB-nya, dari VRAM dan juga VRM-nya sendiri. Dan seperti saya bilang tadi, backplate juga bahkan digunakan untuk mendinginkan VRM-nya sendiri yang sangat tidak biasa untuk sebuah GPU low-end seperti ini. Jadi bukan hanya untuk membuat GPU-nya sendiri sangat kuat dan tidak terasa murah, backplate-nya juga digunakan untuk mendinginkan GPU-nya. Dan heatsinknya sendiri seperti Anda bisa lihat mereka pasangkan kepada GPU-nya dengan sangat kokoh. Jadi seperti Anda bisa lihat GPU-nya sendiri tidak bisa di-flex terlalu banyak dan heatsinknya sangat terpasang dengan baik kepada GPU-nya sendiri. Tidak seperti beberapa GPU Asus low-end yang saya sudah gunakan di mana GPU heatsinknya bisa banyak meng-flex dibandingkan GPU PCB-nya sendiri yang tidak terlalu baik kelihatannya dan terasa lebih murah. Jadi menurut saya ini sebuah pilihan yang baik untuk sebuah GTX 1660 Super karena ini memiliki semua hal yang penting seperti heatsink yang mencukupi dan juga sebuah input 8 pin. Tidak seperti GPU Asus Strix yang terlalu berlebihan untuk sebuah GTX 1660 Super. Kali ini saya akan melakukan sebuah unboxing untuk lagi-lagi sebuah GTX 1660 Super. Dan kali ini adalah versi Zotac Twin Fan. Ya, memang namanya cuma Twin Fan, karena ini sebuah card yang sangat simple, bahkan Zotac tidak menamakan card ini dengan nama yang unik. Ini hanya sebuah GTX 1660 Super biasa, dan seperti Anda bisa lihat, bahkan mereka tidak menaruh banyak sekali fitur-fitur, karena memang ini sebuah GPU yang sangat simple dari Zotac. Tapi itu tidak ada masalah, ini masih sebuah GTX 1660 Super, seperti spesifikasinya yang ditulis di pada boxnya, dan juga beberapa minimum requirements dan fitur-fitur yang standar pada GPU Nvidia Turing yang lain. Seperti halnya yang datang dari GeForce Experience Nvidia. Dan ada beberapa fitur dari Zotac sendiri di mana ini adalah sebuah GPU yang sangat compact, jadi memang sangat kecil size-nya saat Anda akan lihat nanti pada video ini saat saya sudah buka dusnya. Tapi mari kita buka dusnya dan lihat ada apa saja di dalam packaging GPU GTX 1660 Super ini. Jadi saat Anda buka langsung bisa dilihat ada sebuah packaging kecil yang sepertinya isinya adalah user manual dan juga beberapa kertas lainnya seperti dokumentasi untuk GPU-nya. Dan sekarang saat saya bukanya saya akan menunjukkan seperti apa saja isinya dari packaging ini. Dan hal yang pertama yang Anda lihat adalah sebuah marketing material dari Zotac tentang PC mereka yang aneh sekali karena semua PC mereka sudah memiliki GPU Zotac. Jadi kenapa mereka harus mengadvertise PC mereka saat Anda sudah membeli sebuah GPU Zotac? Aneh sekali. Dan ada juga quick installation guide dan juga sebuah kertas yang bertulisan untuk mengambil driver paling baru dari GeForce.com. Yang menurut saya lebih berguna daripada sebuah driver disk karena kebanyakan orang sudah tidak memiliki CD drive. Dan packagingnya juga sangat simple, di dalam karton saja tidak ada foam padding yang sangat bagus seperti GPU colorful, tapi setidaknya ini bisa di-recycle. Lalu ada juga sebuah bubble wrap untuk GPU-nya sendiri yang anti-static plastic bag juga. Jadi sekarang seperti Anda bisa lihat, graphics card ini sangat kecil sekali. Dan walaupun size-nya sangat kecil, mereka masih bisa menggunakan dual fan untuk heatsinknya sendiri. Walaupun heatsinknya juga size-nya memang tidak terlalu besar. Dan seperti Anda bisa lihat ini, GPU-nya desainnya sangat simple, warna hitam semua, tidak ada aksen warna-warni apapun, dan juga tidak ada
desain yang aneh-aneh, dan bahkan tidak ada backplate sama sekali untuk GPU ini, yang mungkin lebih seperti ekspektasi untuk sebuah GPU murah. Bahkan size-nya juga sangat kecil, seperti Anda bisa lihat tidak jauh lebih panjang daripada PCIe slotnya sendiri. Tapi bahkan dengan size yang kecil, heatsinknya sendiri masih memiliki bobot yang lumayan berat, jadi seharusnya cooling performance-nya masih lumayan baik, apalagi menggunakan dua kipas, yang sebenarnya dua size berbeda, karena mereka ingin GPU ini sangat pendek, dan tidak bisa membuat GPU sependek ini kalau menggunakan dua kipas besar yang sama size-nya. Untuk heatsinknya sendiri, seperti Anda bisa lihat, ada 3 heat pipe yang mendinginkan GPU core-nya sendiri untuk membawa panasnya kepada ujung heatsinknya dari depan dan sampai ke belakang juga. Dan heatsinknya sendiri juga mendinginkan semua komponen pada PCB-nya, jadi sepertinya heatsinknya didesain dengan baik untuk bisa mendinginkan GPU ini. Dan heatsinknya sendiri menggunakan sebuah heatsink fin style horizontal, berarti kebanyakan panasnya akan keluar dari depan GPU-nya sendiri, dan juga mungkin sedikit dari belakang melalui bracket PCIe yang di belakang casing. Dan heatsinknya juga seperti Anda bisa lihat menempelkan dengan thermal pad kepada memory chip GDDR6-nya pada PCB-nya. Jadi seharusnya ini bisa mendinginkan semua memorinya dengan baik. Dan udara panasnya juga akan sedikit keluar dari atas dan bawah sini di area di mana mereka juga menggunakan thermal pad untuk mendinginkan area VRM pada PCB-nya. Jadi sedikit udara panasnya akan keluar melalui celah-celah pada heatsinknya yang bisa Anda lihat di sini. Tapi itu tidak bermasalah karena ini adalah sebuah GPU yang sangat low power, jadi seharusnya tidak bermasalah membuang panas ke dalam casing. Dan bahkan mereka hanya menggunakan 18 pin saja untuk power input GPU ini, karena ini memang sekali lagi adalah GPU yang sangat low power. Jadi seharusnya tidak menggunakan banyak power, dan sebuah 8 pin harusnya masih mencukupi untuk overclocking pada GPU GTX 1660 Super ini. Dan VRM-nya pun seharusnya tidak akan ada masalah mempower GPU ini bahkan di overclock. Untuk bagian back panel bracket-nya, seperti yang Anda bisa lihat, ada sebuah ventilasi yang akan membiarkan GPU ini untuk mengexhaust panasnya sedikit, dan juga ada 3 DisplayPort dan 1 HDMI untuk colokan ke monitor Anda. Jadi mungkin kalau menggunakan monitor DVI atau VGA, GPU ini mungkin kurang cocok, dan versi colorful mungkin lebih cocok untuk penggunaan seperti itu. Tapi ya, GPU ini desainnya sangat simple dan size-nya sangat kecil, walaupun heatsinknya didesain dengan sangat baik. Jadi dengan size sangat kecil ini, mungkin GPU ini sangat cocok untuk sebuah PC build yang sangat kecil seperti saya bilang tadi, mungkin dengan sebuah casing mini ITX yang sangat compact dan tidak bisa menggunakan GPU yang lebih besar. Tapi bahkan dengan PC yang normal size-nya, GPU ini seharusnya masih sangat baik dengan performance-nya, karena heatsinknya sendiri sepertinya bisa mendinginkan GPU-nya kepada sekitar 70 derajat pada saat saya testing. Jadi seharusnya performance-nya masih sangat baik, bahkan kalau digunakan sebagai graphics card pada PC yang besar, tidak perlu PC yang small form factor. Apalagi dengan harga yang paling murah untuk sebuah GTX 1660 Super di Indonesia, menurut saya ini sebuah pilihan yang baik juga. Dulu saya sudah pernah unboxing CPU cooler Silverstone PF240 yang original, yang berwarna hitam. Tapi unit itu ada sedikit bermasalah, jadi karena itu Silverstone mengirimkan saya satu unit lagi, dan sekarang adalah versi W atau versi warna putihnya. Dan kali ini juga tetap mereka menggunakan ARGB lighting untuk RGB lighting di kipas dan pump blocknya, dan juga disupport dengan semua controller RGB lighting dari semua motherboard, yang berbagai macam nama-namanya yang agak menyebalkan. Ya, jadi ini ARGB, jadi berarti posisi RGB colornya bisa diputar-putar di bagian kipas dan di pump blocknya semau Anda seperti dalam di gambarnya pada dusnya. Dan untuk spesifikasi dan fiturnya seperti Anda bisa lihat, pump motornya menggunakan tipe 6 pole dan 3 phase. Jadi seharusnya lebih kuat dan tidak berisik seperti pump motor yang lebih murah yang menggunakan 2 phase 4 pole saja. Dan untuk spesifikasinya memang ini menggunakan copper base di bawahnya untuk kontak ke CPU-nya, dan menggunakan pipa 400 mm berbahan karet atau rubber. Untuk pump speed ini bisa 3400 rpm, dan fan speed ini bisa mencapai 2200 rpm, dan bisa diturunkan mencapai 600 rpm kalau mau. Dan di bagian pinggir dusnya ada beberapa banyak bahasa lain-lainnya untuk fitur-fitur yang paling penting dari cooler ininya. Jadi mari kita buka dusnya dan kita lihat ada apa isinya pada Silverstone PF240W ini. Jadi saat dibuka bisa langsung dilihat ada beberapa user manual yang berbeda, dan pertama adalah user manual untuk ARGB controller dari Silverstone. Karena memang ini sedikit seperti sebuah produk yang terpisah dari Silverstone. Setahu saya bisa dibeli terpisah juga. Lalu ada juga user manual untuk coolernya sendiri, Silverstone Permafrost Series PF240 ini. Dan untuk user manualnya ada beberapa gambar untuk
komponen-komponen pada mounting hardware yang di-include, dan juga gambar-gambar untuk cara menginstal CPU coolernya kepada CPU AMD pada satu sisi yang menurut saya sangat jelas instruksinya, jadi seharusnya tidak terlalu susah untuk memasang CPU cooler ini. Lalu di bagian satu laginya di belakang user manualnya, ada instruksi untuk memasangkan CPU coolernya pada CPU Intel yang menggunakan bracket included pada coolernya sendiri. Dan lagi-lagi gambarannya sangat jelas, jadi seharusnya tidak susah untuk memasang CPU cooler ini. Lalu di dalam packagingnya bisa dilihat CPU coolernya sendiri di dalam sebuah dus karton yang memprotek CPU cooler dan juga kipas dan hardware sendiri. Dan untuk kipasnya sendiri seperti Anda bisa lihat desainnya sangat simple. Ini adalah kipas Silverstone berwarna putih saja, dan bahkan mereka menggunakan rubber corner atau ujung rubbernya yang untuk anti vibration berwarna putih, dan baling-balingnya sendiri berwarna putih juga yang sedikit translucent atau semi transparan agar bisa ditembuskan oleh cahaya dari RGB lighting yang di dalam fan hub kipasnya. Lalu untuk kabelnya sendiri seperti Anda bisa lihat ada kabel untuk colokan ARGB konektornya, dan konektor ini menggunakan 3 pin, jadi bisa dipasangkan kepada ARGB controller apapun dari semua motherboard juga. Dan kabel kipas ini pun ada satu ujung laginya yang bisa dicolokkan ke kipas keduanya. Jadi ARGB controllernya berarti bisa dipasangkan ke kipasnya secara daisy chain, berarti dari ARGB controller ke satu kipas lalu ke satu kipas laginya, lalu bisa dicolokkan lagi ke pump block dari water coolernya sendiri, yang semuanya bisa dikontrol ARGB lightingnya. Dan kipas keduanya pun sama, desainnya sangat simple. Ini bukan kipas yang terlalu aneh desainnya, dan seharusnya performanya masih sangat bagus karena terlihat menggunakan RPM yang sangat tinggi juga. Lalu untuk hardware untuk mountingnya ada di sebuah plastic bag. Mari kita lihat dulu CPU coolernya seperti apa sebelum kita melihat mounting hardware-nya untuk CPU cooler ini. Untuk radiatornya seperti Anda bisa lihat, ini ada radiator 240 mm atau 220 mm, bisa dipasangkan dengan dua kipas 12 cm. Dan untuk radiator sendiri juga dicat warna putih, sama halnya dengan pipa dari radiatornya kepada pumpnya yang menggunakan sleeving berwarna putih, dan juga pump blocknya sendiri menggunakan plastik berwarna putih. Dan menurut saya desainnya sangat bagus dan sleevingnya pun sangat berkualitas tinggi, jadi terasa sangat baik. Dan pump blocknya sendiri menurut saya terlihat sangat keren, menggunakan sebuah logo Silverstone di bawah plastik atau kaca satu arah yang seperti mirror di bagian atasnya. Dan base CPU cooler sendiri menggunakan sebuah copper base yang sangat mulus, jadi seharusnya kontak kepada atas CPU sangat baik saat menggunakan sebuah thermal paste saat sudah dipasangkan kepada CPU. Jadi seharusnya tidak bermasalah untuk menghantarkan panas antara CPU dan ke air di dalam water coolernya. Lalu untuk pipanya sendiri, untuk airnya seperti bisa dilihat dipasangkan dengan swivel fitting yang bisa berputar, jadi seharusnya bisa diposisikan semau Anda untuk di bagian mana saja dipasang radiatornya di dalam casing. Lalu untuk radiatornya sendiri seperti Anda bisa lihat, bahkan fin di radiatornya sendiri dicat warna putih, tidak seperti beberapa desain yang lebih murah yang finnya berwarna hitam dan tidak terlihat sebagus ini. Dan catnya menurut saya cukup baik kualitasnya, walaupun ada sedikit yang kurang perfect. Jadi seharusnya mungkin mereka membuat cat finish pada radiatornya sedikit lebih bagus. Lalu sekarang saat saya pasangkan kipasnya di depan radiatornya, bisa dilihat akan terlihat seperti apa saat sudah dipasang di PC. Menurut saya terlihat sangat baik karena semua komponennya berwarna putih, jadi terlihat sangat bagus dan matching sekali. Jadi akan sangat baik untuk digunakan di PC yang bertema warna putih. Lalu mari lihat aksesorinya dulu. Kita bisa lihat di sini ada beberapa kabel untuk ARGB controllernya sendiri dan juga controllernya sendiri yang sangat simple. Jadi ada kabel SATA ke adapter untuk dicolokkan ke ARGB controllernya untuk menjadi power supply-nya, dan juga beberapa adapter untuk dari ARGB controller dan juga ke 3 pin RGB connector. Jadi bisa dipasangkan kepada ARGB controllernya yang terlihat sangat simpel, juga hanya memiliki 3 button untuk mengadjust warna dan juga mode dan juga kecepatan perubahan modenya. Tinggal dicolokkan sebuah kabel dan bisa dipasangkan ke RGB connector pada kipas dan pump blocknya sendiri. Lalu mari kita lihat mounting hardware-nya. Yang pertama ada beberapa skrup untuk di-mount pada LGA 2011 soket Intel high-end desktop, dan juga beberapa skrup untuk memasangkan kipas dan radiator kepada casing, dan beberapa skrup lain untuk mounting hardware Intel dan AMD yang standar untuk EM4 dan juga LGA 115X.
Dan beberapa kabel lagi untuk adapter untuk RGB controllernya bisa di split ke pump block dan kipasnya, dan juga Y splitter 4 pin untuk kipasnya untuk dicolokkan ke motherboard, dan juga satu adapter Molex ke 3 pin untuk mempower pumpnya sendiri. Dan ada back panelnya untuk mounting coolernya sendiri yang dari besi, dan juga sebuah thermal paste dari Silverstone yang seharusnya kualitasnya sangat mencukupi untuk performance CPU cooler ini dari yang saya sudah tes pada versi sebelumnya. Jadi itu saja untuk video kali ini, semoga Anda menyukainya. Dan jika iya, tolong mencet like dan juga mungkin subscribe untuk melihat video-video saya yang lain. Seperti misalnya review untuk CPU cooler ini yang akan datang nanti saat saya sudah mengetes CPU cooler ini. Tapi itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton.